Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan saya Dr. Nadia Utami Al-Hadi selaku dokter dari Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia atau YKKBI yang akan memandu sesi talk show kita pada siang hari ini. Untuk talk show kita siang hari ini dengan tema Jangan Tunggu Tua, penyakit degeneratif kini mengincar kaum muda. Karena itu di tengah-tengah kita saat ini sudah hadir dua narasumber yang sangat kompeten. Yang pertama adalah, izin saya perkenalkan terlebih dahulu, Dr. Gia Pratama Putra, seorang dokter, penulis, dan juga pegiat hidup sehat di media sosial. Ternyata banyak tadi followers dari Dr. Gia ya, di sini sudah hadir bersama kita, dan saat ini juga beliau bertugas sebagai penanggung jawab atau dokter cuci darah ya dok ya, dokter hemodialisa di rumah sakit tempatnya bertugas, dan juga beliau ini aktif menulis buku. Untuk buku terbaru dari beliau itu Garda Detak sudah bisa dipesan di banyak marketplace saat ini. Dan juga narasumber kita yang kedua hari ini adalah dari internal Bank Indonesia, yaitu Dr. Marisa Anggraini. Beliau lulus dari Universitas Kristen Maranatha, Fakultas Kedokteran tahun 2007. Kita sambut bersama-sama kedua narasumber kita pada hari ini, Dr. Gia Pratama Putra dan Dr. Marisa Anggraini. Silahkan dokter untuk naik ke atas panggung. Baik. Oke. Monggo dokter. Baik, sehat ya dok. Hari ini gimana kabarnya? Halo, sehat-sehat. Sehat. Teman-teman apa kabar? Baik-baik saja? Baik, jadi kalau kita lihat dari hadirin yang hadir saat ini udah antusias banget ya dok, dan kayaknya udah nggak sabar untuk menunggu sesi sharing dari Dr. Gia dan Dr. Marisa. Baik, nah mungkin untuk yang pertama ya dok, kita akan mendengarkan dulu sesi sharing dari Dr. Gia yang lebih akan banyak membahas mengenai apa sih itu penyakit degeneratif dan kemudian kira-kira apa aja ya faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga penyakit tersebut lebih banyak menyerang kaum muda untuk saat ini. Kepada Dr. Gia, kami persilakan. Dokter, terima kasih. Nanti ini di next aja, enggak? Pakai klik aja ya. Aku berdiri boleh nggak sih dok? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Gia, jadi Gia itu sebenarnya karena ayah saya terlalu cinta kerjaannya sampai nggak punya ide lain buat ngasih nama anaknya gitu. Ayah saya itu pilot Garuda teman-teman. Jadi Gia itu seperti singkatan Garuda Indonesia Airways gitu. Iya betul. Karena ketemu mama di pesawat di Garuda gitu jadinya. Jadi saya bersyukur saya bukan anak dari seorang pilot Lion Air. Mungkin kalau beliau kerja di Lion Air nama saya Liono Pratama saya nggak tahu. Untungnya di Garuda, jadi nama saya Gia. Jadi sehari-hari itu saya bekerja sebagai kepala instalasi gawat darurat dan cuci darah, berhadapan dengan darah dan air mata gitu. Jadi saya bersyukur sekali ketemu teman-teman semua di sini. Berarti ginjal teman-teman sehat-sehat saja. Dan semoga kita ketemu di acara-acara gini aja gitu, nggak di rumah sakit. Nah, apa yang mau saya bahas? Penyakit degeneratif. Tapi sebelum masuk ke penyakit degeneratif, saya mau ajak dulu teman-teman ke rumah sakit. Apa sih yang saya hadapi di rumah sakit? Ada ribuan diagnosis yang setiap harinya datang ke rumah sakit. Tapi dari ribuan itu bisa saya kelompokkan menjadi 4 golongan besar saja. Ada penyakit-penyakit yang gara-gara infeksi. Ada penyakit-penyakit yang gara-gara trauma fisik, benturan, pukulan, robekan, terbakar. Ada penyakit-penyakit yang karena genetik keturunan. Jadi lahir kondisinya sudah seperti itu. Dan terakhir ada penyakit degeneratif. Coba saya mau tanya ke teman-teman. Kalau saya sebut penyakit infeksi, apa yang ada di kepala teman-teman? Kira-kira apa? Betul. Jadi tanpa teman-teman sadar, karena mata kita terbatas, sangat terbatas, lihat cahaya terlalu banyak, nggak bisa. Lihat terlalu cahaya terlalu sedikit, nggak bisa. Lihat benda terlalu jauh, nggak bisa. Lihat benda terlalu dekat, nggak bisa. Lihat benda terlalu besar, nggak bisa. Lihat benda terlalu kecil, nggak bisa. Dan karena keterbatasan mata kita ini,
tanpa kita sadar kita itu sebenarnya hidup di dunianya mikroba. Di tangan Bapak Ibu, di kacamata, itu bakteri semua, oke? Di meja. Tiap hari mereka mencoba masuk ke dalam tubuh kita. Bukan tiap hari, Deng. Tiap detik mencoba masuk ke dalam tubuh kita. Tapi pertanyaannya kok kita tidak sakit setiap hari? Kenapa kira-kira? Karena kita punya pasukan yang luar biasa namanya sel darah leukosit. Leukosit saking berantemnya setiap hari. Sel darah putih kita tuh umurnya cuma 4 hari. Berantem mati ganti baru. Berantem mati ganti baru. Begitu terus. Nah kalau sel darah putih kita kalah, kita jatuh sakit. Nah sakit-sakit penyakit infeksi ini teman-teman pasti kenal. Contohnya apa? Pernah dengar TBC enggak? Tuberkulosis paru. Iya. Pernah dengar tipes enggak? Kerja keras terus akhirnya tipes gitu sering-sering. Itu karena bakteri. Nah yang terkenal kalau itu kan bakteri ya. Kalau virus yang terkenal kemarin apa namanya? COVID. Ada lagi yang terkenal lagi yang angkanya makin lama juga makin tinggi. Depannya H, belakangnya V, tengahnya I. HIV. Itu deh ya. HIV maksudnya. Itu virus. Ini penyakit itu penyakit-penyakit infeksi. Campak, cacar juga infeksi. Yang kedua trauma fisik. Saya tidak membicarakan trauma masa lalu ya, itu buat teman-teman aja. Tentang trauma masa lalu, mantan itu tidak boleh dikatain, tidak boleh disakit hatiin gitu. Jadiin buku aja terus jadiin film. Oke, itu uangnya lumayan banyak. Itu buku pertama saya. Jadi kalau mau beli judulnya Berhenti di Kamu, oke? Yang kedua penyakit gara-gara genetik. Contohnya apa? Pernah dengar talasemia enggak? Talasemia itu sel darah merah itu kan umurnya cuma 120 hari. Harusnya ganti sel darah merah baru. Nah, pada talasemia, kemampuan produksinya jauh lebih rendah dibanding kemampuan kerusakan selnya. Alhasil, pucat terus. HB-nya rendah terus. Itu talasemia. Apalagi penyakit gara-gara genetik yang teman-teman kenal. Apa? Ya, kelainan katup jantung ya sering terjadi itu pada anak penyakit jantung bawaan. Itu karena genetik. Nah, yang saya mau bahas adalah penyakit di usia di atas 40 tahun harusnya. Life begin at 40. Benar Pak Indra? Life begin at 40? Sebenarnya gitu. Jadi angka 40 itu sebenarnya adalah titik percabangan di mana apapun yang kita buat di umur 40 tahun ini itu di usia nanti 60 itu nyata sekali bedanya. 60 tahun dari 40, 60 tahun di sana yang dari 40 tidak sehat gitu nyata sekali di 60 tahunnya. Apa penyakit degeneratif? Prinsipnya degeneratif itu adalah terjadi penurunan fungsi organ. Organ apa aja? Ya semua organ di tubuh kita. Contoh, organ yang paling terkena, yang sering terkena, otak, jantung, pankreas, ginjal. Saya bahas 4 ini aja deh. Kalau mereka turun apa yang terjadi fungsinya? Yang saya lihat memang ada gap informasi yang terjadi di masyarakat yang masyarakat tahu tentang penyebab kematian itu ya bunuh diri lah di media-media itu pembunuhan, kecelakaan gitu terus beritanya. Padahal penyebab kematian utama di Indonesia nomor 1 dan nomor 2-nya adalah stroke dan jantung. Ketiga diabetes. Ini jarang dibahas. Makanya saya khusus hadir ke sini untuk ngingetin ternyata penyebab kematian utama tuh 3 ini. Udah gitu, kan setiap 5 tahun kan bangsa Indonesia tuh take a selfie tentang kondisi kesehatan bangsanya, namanya Survei Kesehatan Indonesia. Di SKI itu kelihatan banget rata-rata usia pertama kali didiagnosis penyakit jantung itu turun dari umur 50 di tahun 2013 sekarang ke 43,2 tahun. Dalam waktu 10 tahun, turun 10 tahun. Jumlah pasien berusia 45 tahun ke bawah yang mengklaim penyakit kronis BPJS juga melonjak 66%. Hanya rentang waktu pendek.
lebih cepat daripada kelompok usia di atasnya. Jadi kayak remaja jompo ya. Oleh karena itu teman-teman, saya punya visi misi pribadi, yaitu mencegah 1 juta orang Indonesia tidak terkena serangan jantung dan stroke. Jadi apapun yang saya tulis di buku, apapun yang saya posting di media sosial, muaranya ke sini. Saya ingin mencegah teman-teman tidak ketemu saya di rumah sakit gitu. Tidak kena serangan jantung dan stroke. Dari penyakit degeneratif itu saya ambil 3 aja, tapi utamanya 2 ini adalah serangan jantung dan stroke karena yang faktor ketiga adalah faktor dari 2 ini gitu. Untuk serangan jantung, berarti ada jantungnya. Kita harus jagain jantung. Kita nggak bisa sayang kalau kita nggak kenal. Jadi tolong angkat 2 jari, boleh 2 jari, 2 jari, 2 jari. Tempelin di jakun. Oh, ibu-ibu nggak punya jakun ya. Atau tengah leher ini, terus geser sedikit ke kanan, terus diteken. Ada bunyinya? Mudah-mudahan ada. Kalau nggak ada, saya harus ke situ. Ada? Aduh. Biar datang, biar aku periksain ya. Ada? Ada ya, ada ya. Itu suara siapa? Suara jantung yang kadang-kadang dicuekin. Boro-boro diperhatiin. Jadi sekarang saya mau kenalkan. Bapak Ibu, ini adalah jantung. Bisa di play nggak ini? Ini kalau nggak salah video deh. Lu nggak bisa. Di situ bisa nggak? Kira-kira kalau jantung kita itu semenit berapa kali pompa teman-teman? 60 sampai 80. Berarti sehari berapa? 100.000 kali. Coba tangan kita aja 100 kali pompa. Pegel nggak? Ini 100.000 kali otot jantung itu pompa. Nggak peduli, mau kita lagi sedih, lagi seneng, lagi tidur, lagi stres, lagi happy, dia terus aja pompa buat kita. Jadi saya bisa bilang jantung itu sang pekerja keras dan raja sedekah sesungguhnya gitu. Karena 95% income-nya buat orang lain. Kalau kita kan kebalik ya, dari 100% income kita sedekahin 5% gitu misalkan. Jantung kebalik. 95% buat orang lain, dia cuma hidup dari 5% saja. Nah, itu ada suaranya tuh. Ya udah, kita kenalkan jantung. Si 5% itu dari nih, arteri koroner ini dia dapat makannya. Jadi apapun yang mengganggu di situ, terjadilah penyakit jantung koroner. Itu katup. Kita punya 4 katup. Prinsipnya katup itu kalau kebuka harus kebuka 100%, kalau nutup harus nutup 100%. Dia memastikan darah yang kepompa keluar tidak balik lagi ke jantung. Indah sekali iramanya. Yang kuning-kuning itu kabel listrik, kabel syaraf. Jadi otak ngasih listrik ke jantung, jantung ngasih darah ke otak. Gitu terus. Indah ya, berikan aplaus buat jantung teman-teman semua. Sang pekerja keras. Jadi kalau teman-teman lagi sedih, pegang dadanya, dia tuh lagi nyemangatin teman-teman gitu. Jangan nyerah gitu. Jadi ukurannya cuma segede kepalan tangan, ada di belakang tulang dada kita, sedikit sebelah kiri, berdenyut kira-kira 100.000 kali, berarti kalau seminggu berapa kali? Berarti kalau sebulan berapa kali? Kalau setahun berapa kali? Kalau 80 tahun, itu 43 miliar kali pompa. Dan dahsyatnya dia memompakan 7.600 liter darah per hari. Kok bisa dok dihitung? Gampang kan sekali pompa itu 70 cc darah. 70 cc kali 76 cc kali 100.000 kali pompa. Dapatlah 7.600 liter. Dok darah kita kan cuma 5 liter. Iya sih 5 liter itu muter aja terus di dalam tubuh kita. Ada apa memang dalam darah? Isinya ada oksigen dan nutrisi. Mereka yang muter aja di pembuluh darah ini. Ini pembuluh darah kita teman-teman. Itu apa tuh yang kuning kira-kira? Otak.
Jadi ini kondisi kepala kita kalau muka kita dicopot gitu. Jadi mukanya jauh gitu. Nah itu bentuknya. Ini otak dari bawah. Nah yang saya mau kenalkan yaitu pembuluh darah. Dinding dalam pembuluh darah. Coba, kalau tadi saya bilang ada serangan jantung, ada stroke. Itu kan dua organ yang berbeda. Satu ke jantung, satu ke otak. Tapi ada persamaannya. Apa kira-kira teman-teman? Persamaan serangan jantung dan stroke. Apa persamaannya? Persamaannya sama-sama masalahnya di pembuluh darahnya. Jadi jantung dan otak hanya korban. Penyakitnya itu ada di pembuluh darahnya. Ada sumbatan di pembuluh darahnya. Jadi kalau penyebabnya sama yaitu pembuluh darah, berarti kita harus fokus ke pembuluh darahnya. Ada apa di pembuluh darah itu sampai kejadian nyumbat ini tuh ada apa? Kita lihat pembuluh darah, kita cek dalemannya. Namanya endotel itu lembut sekali. Dinding dalam pembuluh darah kita tuh lembut sekali. Lebih lembut daripada kain sutra, teman-teman. Makanya darah bisa ngalir dengan lancarnya. Nah, ada beberapa faktor resiko yang bikin dinding pembuluh darah itu robek. Alhasil, apapun yang lewat kelebihan nyangkut di situ kayak wallpaper robek gitu. Ada kolesterol berlebih, nyangkut. Gula berlebih, nyangkut. Numpuk bertahun-tahun, akhirnya pembuluh darahnya tersumbat. Andai pembuluh darah tadi tidak robek, kolesterol sebanyak apapun yang lewat-lewat aja, santai. Nah, kerobekan itu yang kita mau bahas, faktor risikonya. Makanya terjadi blokade 1-100%. Gejalanya bisa berbeda. Sekarang, kalau saya sebut serangan jantung, apa yang ada di kepala teman-teman? Gejalanya nyeri dada, menjalar ya, jangan lupa. Nyeri dadanya menjalar. Tidak bisa ditunjuk. Di sini dok, di sini dok. Gak bisa. Pasien saya selalu bilang, dok rasanya kayak diinjek gajah. Padahal nggak pernah. Tapi katanya kayak diinjek gajah rasanya. Sakitnya kayak gitu. Terus apalagi? Yang khas. Sosok nafas, bener. Ada lagi. Satu lagi biar hafal. Jadi kalau ada 3 muncul ini jangan ragu langsung ke rumah sakit. Nyeri dada yang menjalar, sesak nafas sama keringetan. Wah, segede-gede kayak biji jagung keringetnya. Kalau ketemu 3 ini aja udah jangan ragu. Cepetan bawa ke IGD. Berarti blokadenya udah 100%. Masalahnya di Indonesia apapun gejalanya semuanya salahnya angin. Bener gak? Sakit kepala, masuk angin. Pegel-pegel, nyeri-nyeri sendi, mual muntah. Jadi teman-teman saya di sini berdiri sebagai pengacaranya angin, oke? Saya ingin membuktikan bukan angin yang salah, siapa tahu bakteri, virus atau jangan-jangan serangan jantung gitu. Dan anehnya kenapa habis dikerokin jadi enakan itu misteri banget gak sih? Habis dikerokin terus tiba-tiba enakan gitu. Padahal penyumbatannya mah tetap. Tuh ya nyeri dada, nyeri di area menjalarnya bisa ke rahang. Bahkan saya pernah nemu pasien yang nyerinya di rahang gitu. Si jantungnya nggak begitu nyeri karena di bagian atas sumbatannya ternyata. Jadi nyerinya ke rahang. Pas direkam jantung katanya serangan jantung. Nah pencetusnya selalu khas. Setiap orang yang datang ke saya ke rumah sakit serangan jantung, pasti malamnya atau kemarinnya melakukan hal ini. Overwork, overstress, kurang tidur, sama kebanyakan makan. Kebanyakan makan misalkan dia habis makan di Ace gitu, all you can eat. Atau habis dari nikahan gitu malamnya. Habis besoknya langsung aktivitas gitu. Itu ngaruh banget. Dampak lanjutan bener juga sih. Gara-gara overwork jadi overstress, jadi overeating. Bisa, bisa, bisa. Iya. Tapi kira-kira ada nggak orang yang overeating tanpa kerja? Ya banyak juga sih ya. Ambil nonton Netflix gitu, makan aja terus. Ini kira-kira pencetusnya. Udah gitu sekarang keren. Udah banyak rumah sakit di Indonesia, terutama di Jakarta, yang punya cath lab ini. Jadi kita bisa langsung pasang namanya ring jantung. Dan saya mau kenalin ke teman-teman, bentuk ring jantung itu seperti apa sih, stand jantung. Kayak gini bentuknya. Boleh di play? Biar tahu diapain sih. Jadi kan jantung kita mompa terus kan.
Mompa itu sebelah kiri dan kanan itu ada arteri koroner. Kalau ada sumbatan di sini namanya serangan jantung koroner. Arteri koroner ini itu mulainya dari sana tuh ujung, aduh nggak bisa dipencet. Ada dari aorta ya. Nah, udah ada sumbatan. Terjadi sumbatan misalkan 80% sumbatannya. Jadi aliran darahnya udah jauh berkurang. Kita harus buka si sumbatan itu kayak kita nemu pipa paralon yang kesumbat sama lumut gitu. Nah, kita mau masukin sedotan ke dalam situ biar alirannya kebuka lagi. Lewat mana? Lewat tangan kita atau lewat lipat paha bisa juga. Yang penting ada akses masuk ke pembuluh darah arteri. Dan pasiennya sadar. Jadi dia juga bisa lihat monitornya. Oh, kerasa gitu jalan, masuk, 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 kawatnya ke dalam. Terus sampai dengan ke dalam jantungnya. Nah, pas di jantung akan disasar katup aorta, masukin ke situ, ketemu lubang arteri koroner, disemburkanlah satu zat kontras. Nah, zat kontras ini ketika dikasih X-ray akan kelihatan. Zat kontras harusnya utuh, tapi pas disemprot ada yang tidak utuh, bulatan pembuluh darahnya. Ketahuanlah di situ penyumbatannya. Di mana? Nih, blokadenya. Ketahuan blokadenya. Kalau udah tahu posisinya, baru kita tentukan. Oke, ini bisa dibalon dan bisa dipasang ring. Apa itu balon, Dok? Bener-bener dipompain balon ke dalam situ biar kebuka dulu jalurnya. Dipompa, terus balonnya dilepas lagi, terus balonnya ditarik. Itu yang pertama untuk ngebuka jalur. Tapi kan ini bakal ngecil terus. Kita bikin aja permanen biar kebuka permanen. Digunakanlah stand. Bentuknya kayak apa sih? Kayak gini. Jadi ring itu bukan kayak cincin kawin gitu, bukan. Tapi kayak gini bentuknya tuh, kayak kawat gini. Bentuknya kecil, terus pas digembungin sama balon, dia akan stay di tempat dan permanen seumur hidup. Pas masuk, dipompa, stand-nya melebar, nahan seluruh dinding pembuluh darahnya, balonnya dikempesin, balonnya ditarik, stand-nya stay di situ seumur hidup. Kebuka 100% lagi, darahnya ngalir dengan lancar lagi. Dan jika ini dipasang 90 menit setelah serangan jantung maksimal, dipastikan pasien akan sehat selama-lamanya gitu. Senang ya? Cuma sayangnya jarang yang 90 menit berhasil kepasang gitu. Apalagi pakai BPJS, aduh. Bisa pakai BPJS. Cuma kalau rumah sakitnya pas di misalkan RSCM atau rumah sakit pemerintah. Cuma kalau di rumah sakit swasta dia harus rujuk lagi gitu. Nah, tapi gini, pasti Bapak Ibu semua setuju. Walaupun sekarang sudah canggih, stand jantung macam-macam bentuknya, bahkan ada stand jantung yang bisa berdenyut. Tapi teman-teman pasti setuju sama saya bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati. Setuju? Karena walaupun bagus teknologinya kayak gitu, cuma ya biaya pengobatan harian itu mahal. Bolak-balik ke rumah sakit itu nggak enak teman-teman. Biaya emosional juga tidak dapat terhitung. Capeknya, minum obat rutinnya. Dikira kalau udah pasang stand gitu berhenti minum obatnya. Enggak, terus kok. Terus itu masuk umur hidup. Jadi gimana dong cara mencegahnya? Kita harus tahu dulu faktor resiko dari serangan jantung dan stroke tadi. Siapa sih dari ruangan ini atau saya sendiri yang menjadi kandidat utama kena serangan jantung dan stroke? Ada faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi. Usia meningkat, ya meningkatkan resiko. Jenis kelamin, laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan, itu faktor resiko. Family history, ayahnya meninggal karena serangan jantung, kakeknya meninggal karena serangan jantung, berarti dia punya faktor resiko karena serangan jantung. Etnisitas juga sama. Nah, ada yang tahu nggak jawaban pertanyaan ini tentang jenis kelamin? Kenapa pada wanita serangan jantungnya itu terjadi setelah masa pensiun, pada laki-laki sebelum masa pensiun? Kira-kira apa? Yes, betul. Karena estrogennya habis. Jadi ternyata wanita punya hal yang kita tidak punya, yaitu hormon pelindung pembuluh darah. Namanya estrogen. Kita punya sih estrogen laki-laki itu kecil banget. Itu yang bikin kita bisa nangis gitu.
Kalau perempuan bisa nangis tiap hari sih, cuma kalau laki-laki itu kayak susah gitu. Nah itu karena hormon estrogennya sedikit. Nah ketika menopause, ketika masa pensiun, estrogennya turun. Mulai peluangnya sama kayak laki-laki kena serangan jantungnya. Itu kelihatan dari usianya ya, laki-laki sama perempuan. Nah itu kan nggak bisa dirubah. Nah sekarang apa doang yang bisa dirubah? Nih kita bahas satu-satu. Pertama, tekanan darah, teman-teman. Siapa yang tahu tekanan darah seminggu terakhir aja? Boleh tolong tunjuk tangan? Bapak satu, yang lain nggak pada periksa ya. Apa mau main tebak-tebakan aja? Kira-kira dong saya 120 gitu per 80. Ah keren Pak. Sayangnya nggak bisa, kita tuh harus ukur tekanan darah kita. Nah, ada yang tahu nggak kenapa tekanan darah itu angkanya dua? Yang atas bawah 140 per 80, 120 per 80. Padahal detak jantung semenit cuma satu, 80 kali per menit. Suhu juga cuma satu, 36 derajat Celcius. Jumlah nafas juga cuma satu, 20 kali per menit. Kok tekanan darah ada dua angka? Karena gerakan jantung itu ada dua. Mompa, lepas. Jadi angka yang atas itu adalah angka tekanan di pembuluh darah saat jantung sedang mompa. Yang bawah itu saat jantung sedang lepas. Jadi 120, 80, 120, 80 gitu. Normalnya berapa? Saya coba kasih angka maksimal deh. Maksimal 140 per 90. Usahain segitu terus panjang hidup kita. 140 per 90. Nah sayangnya tekanan darah itu punya julukan the silent killer, pembunuh yang diam-diam. Kenapa? Karena dia ini kalau naik paling kerasa pusing-pusing dikit, pusingnya hilang, tekanan darahnya manteng di situ gitu. Naik ke 180, pusing-pusing dikit, pusingnya hilang, manteng di 180. Terus ke 200, terus ke 220. Nyaingin PLN ya, PLN aja 220 ya. Ini tensinya 220, bahkan sampai 300. Dan kalau sampai kayak gitu ya pembuluh darah kan seperti balon. Kalau ditiup terus bisa pecah. Kalau pecahnya di kaki banyak pembuluh darah lain. Kalau pecahnya di otak namanya stroke perdarahan. Nah, tekanan darah tinggi ini juga salah satu penyebab dari gagal ginjal kronis. Pasien-pasien saya yang cuci darah. Sekarang udah lagi bukan dominan lansia. Pasti teman-teman kaget kalau saya bilang pasien saya itu rentang usia terbanyak cuci darah di tempat saya adalah 40-an. Habis itu baru 50-an, habis itu baru 30-an, habis itu 60-an, dan 20-an mulai ada. Ini gagal ginjal. Terus berikutnya, tadi ini tentang tekanan darah tinggi. Teman-teman tahu nggak, ada kisah cinta antara air dan garam. Air akan pergi kemanapun garam berada. Contohnya Kali Ciliwung tuh udah datar banget, tapi tetap aja air ngalir ke laut karena di laut banyak garam. Itu kalau kita bikin hujan buatan, kita lemparin ke awan apa? Garam. Jadi air ikut turun. Tubuh kita juga sama. Kalau teman-teman sering banget cemil-cemil asin-asin, gurih-gurih tiap hari, maka pembuluh darah teman-teman akan penuh sama garam. Air nggak mau keluar. Alhasil tekanan darah naik gitu. Nggak mau kebuang lewat pipis air berlebih itu. Makanya pasien tekanan darah tinggi selalu disarankan makanan yang rendah garam. Jangan yang asin-asin. Dok, saya nggak makan garam. Saya makan telur asin, ikan asin, cumi asin. Iya, iya itu maksudnya. Terus kita lihat data diabetes sekarang. Lihat di Riskesdas, angka diabetes meningkat di seluruh provinsi kecuali Nusa Tenggara Timur. Dan yang tertinggi siapa? Kita, Jakarta, juaranya. Yang lonjakan tertinggi, Banten. Siapa yang tinggal di BSD dan Bintaro? Nah itu kira itu lonjakannya dahsyat di sana. Jadi diabetes mulai merayap ke usia 20-an. Rentang usianya mulai turun. Coba siapa yang pernah cek gula darah yang di jari itu yang ditusuk? Pernah? Oh kemarin kan MCU ya. Coba medical check up muncul angka tuh. Yang normal berapa teman-teman? Antara 80 sampai 120, bener gak? Ah boleh deh. Aku pengen mundur jadi 120 deh. Oke, anggap tengah-tengah deh Pak. 100 ya. Itu ada satuannya. Miligram per desiliter. Sekarang saya rubah. Miligram jadi gram, desiliter jadi liter. Berarti dalam 1 liter darah teman-teman hanya boleh ada gula 1 gram. Teman-teman punya 5 liter darah, boleh ada gula 5 gram.
Pertanyaannya berapa gram gula yang teman-teman masukin setiap harinya? Banyak ya, ratusan gram. Keren ya. Oh, berarti teman-teman langsung mikir, dok bentar, aku tiap hari emang itu kok minum kopi, boba dan lain-lain itu. Itu lebih dari 20 gram, bahkan aku sehari 3 kali dok. Tapi gula darahku normal, siapa yang kerja keras itu? Ah betul, sebuah organ yang bentuknya mirip daun, letaknya ada di bawah lambung kita namanya pankreas. Ngapain dia kerja kerasnya? Memproduksi insulin. 1 gram, 1 molekul gula itu dia harus produksi 1 insulin. Jadi kalau kita masukin 1.000 gula, dia harus produksi 1.000 insulin. Dan itu terjadi berbulan-bulan, bertahun-tahun gitu. Akhirnya pankreasnya ngambek. Kamu tidak cinta padaku, aku juga tidak akan cinta padamu. Akhirnya produksi insulinnya asal-asalan atau bikin insulinnya ngaco bentuknya. Baru gulanya naik gitu. Nah kita nggak tahu kapan pankreas kita ngambek, kapan penurunan fungsi, kapan terjadi resisten insulin, nggak ada yang tahu. Terus yang lucunya pas insulin ambilin gula berlebih itu ya teman-teman, dalam darah gitu, udah diambilin semua gula berlebihnya, dikeluarin dari dalam darah kan harus dikasih ke orang. Ke siapa? Dia pertama nawarin selalu ke otot. Wahai otot, kamu mau nggak gula? Ini banyak nih dalam darah. Kata otot ngapain? Enggak butuh. Aku lagi rebahan, lagi nonton Netflix. Ada drakor baru yang 12 season gitu. Akhirnya dibawa kemana? Ke otak. Otak, kamu mau nggak gula? Ini lagi banyak di darah? Enggak, aku lagi nggak mikir katanya. Terus kemana dong si insulin ini? Kan harus segera keluar dari dalam darah. Ditaruhlah di tempat yang nggak ada kuotanya. Namanya lemak. Ditaruhnya di bawah kulit. Jadilah lemak di bawah kulit gitu. Jadi selama pankreas teman-teman masih cinta sama teman-teman, masih mau kerja keras, teman-teman nggak akan kena diabetes. Teman-teman hanya akan menggemuk gitu. Oke? Gitu kira-kira Pak Indra. Ceritanya gitu Pak Indra, urut-urutannya tuh gitu kira-kira. Berarti gampang kan kalau ototnya meningkat, pembakarannya dahsyat, keserap lagi gulanya, lemak yang dibutuhkan dibakar, masuk lagi ke dalam otot dan pembuluh darah gitu. Oke. Sayangnya Indonesia itu males geraknya luar biasa. Indonesia raih peringkat pertama sebagai negara paling santai di muka bumi ini gitu. Bahkan ini dari WHO aja dia minta cuma nanya gini, apakah kamu bergerak aktif 150 menit seminggu, misalkan 2 hari liburan ya, 2 hari libur gitu, 5 hari masing-masing 30 menit aja. Itu nggak sampai 50%. Ampun, gitu. Dahsyat ya. Gitu kita kaum rebahan, Bang. Udah gitu lihat nih, Indonesiaku ini. Jumlah langkahnya sehari rata-rata kita, nggak tahu kalau teman-teman mungkin udah mulai aktif ya. Harusnya ya, kayak negara-negara lain kan belasan ribu, kita 3.500. Nggak ada negara yang lebih rendah dari kita gitu. Kita ke Indomaret 200 meter aja naik motor kan. Siapa yang ke Indomaret jalan kaki? Jarang banget. Ambil kunci motor. Padahal lo 200 meter, 300 meter. Kayak jauh gitu. Kayak mau kemana gitu. Kemana mau kemana? Ke Indomaret. Ya ampun. Terus nih, berapa persen populasi yang terdaftar di pusat kebugaran? Jadi kayak gym gitu loh. Yang terdaftar ya, bukan yang rutin ke gym, bukan terdaftar. Indonesia 0,2% ini yang terdaftar di pusat kebugaran. Rendah banget ya. Gitu ya. Terus duduk, kita terlalu lama duduknya. Pekerjaan duduk di depan layar. Nanti kita bahas tentang ini. Karena kalau sampai otot rangka kita itu nggak dipakai, kan otot itu punya prinsip teman-teman. Use it or lose it. Pakai atau kamu akan kehilangan. Pasti teman-teman kaget. Jumlah otot teman-teman sama ototnya Aderai sama. Bener, sama. Bedanya apa? Volumenya, masanya. Dia kepake semua ototnya. Kalau kita otot yang paling aktif adalah otot kunyah dan otot lidah. Oke. Buat nyemil dan buat gibah gitu.
Aktif banget itu. Oh, ini otot jempol ya, satu lagi ya. Tiga, tiga, tiga. Jadi otot kunyah, otot lidah, dan otot jempol. Wah, aktif banget itu. Yang lainnya sampai lupa ada otot itu. Coba sekarang rame-rame ya. Tangannya ke depan, coba tangannya ke depan gini. Terus berdiri. Tuh, dua, tiga, hap berdiri. Baru kerasa punya otot paha. Selama ini nggak kerasa punya otot paha. Itu otot pahanya baru nyala tadi. Kerasa otot pahanya ada? Iya, jadi kita nggak kepake gitu. Otot bokong nggak kepake, otot perut nggak kepake, otot paha nggak kepake. Padahal punya. Jadi perjanjiannya nanti kita aktifkan. Kan kita pasti duduk dan kita pasti pindah tempat duduk dalam seharian itu. Setiap pindah, jangan pakai tangan. Biarin aja paha kita yang kerja, oke? Otot pahanya yang kerja. Nah, nih BMI, ayo lihat masing-masing. Jangan lirik-lirik. Ini gabungin antara, aduh gak kelihatan kali ya. Itu yang kiri adalah tinggi badan, yang atas adalah berat badan. Jadi kita ukur-ukur kira-kira kita di warna berapa, warna apa gitu. Kalau biru ya tarik-tarikin ke hijau. Kalau kuning tarik-tarikin ke hijau. Kalau orange tarik-tarikin ke hijau. Kita usahain hijau. Karena biru itu udah kurang gizi ya. Merah itu bahaya gitu. Oke, nanti dicek BMI-nya berapa. Tapi sebenarnya BMI itu ya nggak bisa kalau masa ototnya gede kan kelihatannya kayak gede BMI-nya. Nanti ukur lagi masa ototnya berapa, masa lemak berapa persen. Ini juga sama, obesitas sentral. Nah, merokok sekarang. Ini mau bahas panjang lebar apa enggak? Jadi Indonesia itu negara dengan laki-laki terbanyak jumlah perokoknya. Tidak ada negara lain yang jumlah laki-laki perokoknya lebih banyak daripada Indonesia. 73% laki-laki Indonesia merokok. Negara kedua aja bahkan nggak sampai 50% dan dengan jumlah penduduk laki-lakinya tidak sampai 140 juta kayak kita. Saking banyaknya merokok, saking banyaknya perokok Indonesia, cukai dari rokok itu mengalahkan seluruh dividen BUMN yang ada di muka bumi Indonesia ini. Coba gabungin semua dividen BUMN, bandingin sama cukai dari rokok, masih kalah saking banyaknya perokok. Makanya pemilik rokok bisa bangun gedung mewah-mewah di Sudirman Tamrin. Itu dari yang para merokok. Sayangnya merokok itu benar-benar ningkatin serangan jantung, ningkatin stroke gitu. Ada apa sih di rokok? Ada radikal bebas. Itu yang merobek dinding dalam pembuluh darah tadi. Tekanan darah tinggi, merobek dinding jantung. Gula darah tinggi, merobek dinding pembuluh darah jantung dan otak. Merokok juga sama, ada radikal bebasnya. Kira-kira berapa sih radikal bebas dalam satu batang rokok, teman-teman bisa tebak gak? Dalam satu batang nih berapa radikal bebasnya? 10, 20, 3 juta radikal bebas ya masuk dalam satu batang rokok. Gitu. Memang bisa dilawan pakai antioksidan, vitamin A, C, E bisa. Cuma butuh berapa banyak. Nanti kita bahas tentang paru-paru perokok ya. Nah, kita masuk ke hiperkolesterol dulu. Di Riskesdas yang terakhir, survei kesehatan Indonesia yang terakhir, HDL kita itu rendah banget HDL-nya orang Indonesia. Padahal HDL itu kolesterol baik, harusnya setinggi-tingginya. Coba cek di medical check up masing-masing, berapa HDL-nya. Harapan saya semuanya di atas 60 lah. Kalau bisa 80 bagus. Karena HDL ini membawa LDL yang nyumbat itu balik ke hati. Itu HDL. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita sudah tahu faktor risikonya. Ya, ayo kita eliminasi satu persatu faktor risiko tadi. Ayo medical check up. Teman-teman harus bersyukur. Tidak semua perusahaan di muka bumi Indonesia yang menyediakan fasilitas medical check up untuk pegawai dan karyawannya. Tidak semua. Dan teman-teman berada di BI itu fasilitasnya luar biasa. Jadi jangan sampai tidak dimanfaatkan. Ikhlas aja periksa toh nggak bayar ini. Biar bisa kepantau, bisa dibandingin tahun ini sama tahun depan gimana, sama tahun depannya lagi gimana gitu. Kalau bisa periksain HbA1c-nya. HbA1c itu adalah gula darah 3 bulan terakhir gitu. Jadi walaupun teman-teman hari ini mau puasa total, nggak akan turun. Dia akan tetap sama. Terus saya mau tanya tentang pola makan deh. Ini saya bikin survei di Instagram.
Teman-teman, makanan kadar gizi tidak seimbang apa yang teman-teman tahu itu kalorinya gede, nutrisinya hampir nggak ada, tapi tetap aja dimakan. Apa kira-kira jawabannya? Gorengan, mie instan, tahu kok itu kalorinya gede banget, tahu vitamin mineralnya nggak ada, tapi tetap aja tiap pagi makannya itu, mie instan gitu. Jadi ya, nih tentang lambung sekarang. Kita harus tahu ukuran lambung kita, jadi kita tahu kapan harus berhenti. Ini ukuran lambung kita. Teman-teman, ini adalah lambung manusia. Teman-teman Ini pasti kadaver asli. penasaran sebenarnya seberapa besar sih isi dari volume lambung. Itu kira-kira 1000 sampai 1200 ml. Ya kira-kira 2 botol seperti ini. Tetapi lambung itu punya kemampuan meregang yang luar biasa. Kita bisa isi lebih banyak lagi. Bahkan bisa sanggup terisi 3 sampai 4 liter. Tetapi jika ini terus dipaksakan, maka ini tidak sehat sama sekali buat tubuh kita. Iya, jadi kalau udah bayar all you can eat, mentang-mentang udah bayar terus nggak mau rugi banget kan. Semua aja dicobain, jangan. Kalau udah ada hit kenyang, udah cukup kok. Sensor kenyang itu masalahnya di kubah lambungnya itu. Nah, semakin kita sering isi lambung kita dengan penuh, dia teregang lambungnya, jadi makin jauh dari sensor kenyang. Gitu. Jadi kayak lapar terus. Berikutnya, olahraga. Saya mau tunjukin kita semua itu ototnya six pack, Pak Indra. Ini dia. Teman-teman, ini adalah otot perut manusia. Kabar gembiranya teman-teman semua itu punya six pack. Karena otot perut itu terbagi oleh tendon-tendon seperti ini. Namanya tendon intersection menjadi beberapa bagian. Bahkan bukan cuma 6. Totalnya itu ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah pertanyaannya kenapa bisa tidak terlihat? Karena ini semua tertutup oleh tebalnya lemak di bawah kulit perut. Sehingga walaupun berkontraksi semuanya tampak menjadi one pack. Gitu. Gitu kira-kira. Nah, ini yang paru-paru, perbandingan paru-paru merokok dan tidak merokok. Teman-teman, ini adalah paru-paru normal dan ini adalah paru-paru perokok. Sekali lagi, ini adalah paru-paru normal. Bisa berkembang dan dengan ini sempurna, sekali adalah tarik nafas itu paru-paru bisa perokok. seliter lebih udara Perhatikan masuk. sekali lagi, ini adalah Kalau yang paru-paru normal. merokok ya Dan kapasitasnya ini jadi adalah kecil banget. paru-paru Napasnya jadi perokok. pendek-pendek. Gitu. Berikutnya stres. Siapa yang lagi stres di ruangan ini? Mudah-mudahan nggak ada. Kalaupun ada, mudah-mudahan udah nemu cara netralisir stresnya. Terus kalau tadi adalah lemak di bawah kulit, saya mau kenalin lagi namanya lemak visceral. Ini lemak di balik otot. Teman-teman, ini yang disebut dengan lemak visceral. Lemak visceral ini berbeda dengan lemak di bawah kulit, yang disebut lemak subkutan. Lemak ini berada di dalam rongga perut kita. Ini berada di balik otot perut kita, bahkan di balik rongga dada kita, di bawah tulang rusuk kita. Lemak ini bisa melingkupi semua organ-organ tubuh di dalam. Perlemakan hati, perlemakan ginjal, itu terjadi karena visceral fat, bukan karena lemak subkutan. Lemak ini membuat orang menjadi terlihat buncit, bahkan jika tidak terlihat pun, ini bisa mengganggu banyak fungsi-fungsi organ di dalam tubuh kita. Mengganggu pergerakan usus, mengganggu fungsi hati, mengganggu fungsi pankreas, mengganggu fungsi ginjal, bahkan bisa mengganggu fungsi jantung. Bahkan jantungnya sudah terselimuti sama si lemak itu gitu. Itu ya. Terus saya mau ajak lagi teman-teman kalau ke Indomaret, Alfamart atau mart-mart lainnya, jangan cuma lihat harga, tapi baca tabel nutrisi. Ini benar-benar nakes sama produsen makanan minuman tuh bertarung lama untuk mereka mau nempelin ini. Sayang ya udah ditempelin pada nggak dibaca gitu. Saya ajarin cara bacanya ya. Jadi kalau ada yang garis tebal di atas, garis tebal di bawah, ini adalah satu takaran saji. Nah sayangnya teman-teman kira satu bungkus itu satu takaran saji, padahal enggak. Satu bungkus itu bisa beberapa takaran saji. Jadi apapun yang tertera di sini harus dikali takaran saji. Jadi misalkan tertera gulanya cuma 5 gram, nggak tahu takaran sajinya 5, berarti 5 dikali 5, 25 gram. Gitu. Ini nggak kebaca lagi kekecilan. Nanti teman-teman cek ya, nanti kalau ke Maret-Maret itu beli, lihat deh gulanya berapa kali takaran sajinya berapa di situ. Ini kayak ini 25 kali 5 kan berarti 125. Ini juga sama. 25 kali takaran saji 12. Gitu. Jadi baca takaran saji. Berikutnya, periksa rekam jantung. Saya udah lihat kemarin rekam jantungnya ya ada beberapa yang kurang oke, ada yang oke.
Nanti sama dokter Ica dibahas ya, EKG. Sama ada mungkin perlu lanjutan namanya treadmill. Terus saya juga mengajak aksi kolektif bareng di lingkungan kerja. Kita bikin mungkin sama dokter-dokter YKKBI juga program bersama. Jadi paling enak tuh rame-ramenya gitu. Kayak saya bikin namanya gerakan mengejar matahari. Mungkin teman-teman ikut juga. Jadi awalnya dari saya duluan. Jadi saya setiap habis sholat subuh nggak tidur lagi, saya jalan kaki. Matahari terbit, saya foto. Judulnya mengejar matahari. Jadi saya dapat tuh setengah jam minimal. 45 menit jalan kaki. Ternyata diikutin. Setiap hari ada ratusan mention pada posting mataharinya di tempat masing-masing. Dan itu cantik-cantik banget. Kalau saya kan cuma kayak kompleks perumahan gitu ya. Mereka yang posting di pantai Pangandaran, di pegunungan, perkebunan teh. Wah bagus-bagus banget. Jadi kalau teman-teman mau ikutan boleh. Mengejar matahari. Karena saya tahu bahwa Indonesia males jalannya gara-gara panas. Panasnya kan gara-gara matahari. Ya udah jalannya sebelum matahari ada gitu. Atau setelah mau terbenam. Terus apa yang harus kita makan? Saya mau saranin ikan laut kalau bisa seminggu 3 kali. Kalau mau yang ikan tawar, ikan kembung tuh omega 3-nya juga gede dan harganya nggak mahal. Usahain ada buah dan sayur tiap hari, itu ada vitamin, mineral sama seratnya. Terus air putihnya juga harus cukup. Pasien-pasien yang sering cuci darah tuh pada males minum, ginjalnya rusak. Sekarang beneran nggak boleh minum banyak gitu, dibatasin. Berapa sih yang teman-teman butuhin? Gampang hitungnya, 40 ml per kilogram berat badan per 24 jam. Saya kan berat badan sekarang 60 kali 40, 2400 cc. Cicil aja dalam 24 jam gitu. Ginjal akan happy. Berikutnya, ayo rame-rame kita olahraga. Lucunya di Indonesia itu, fungsi olahraga terlalu dikerdilkan hanya untuk menurunkan berat badan. Padahal lebih dari itu. Fungsi olahraga itu ada 20 lebih. Bahkan kalau ada satu obat yang bisa menggantikan seluruh fungsi olahraga ini akan jadi obat termahal di muka bumi tapi obat terlaris. Sayangnya nggak ada. Jadi teman-teman harus tetap olahraga gitu. Dan olahraga yang terbaik kan olahraga yang konsisten dan progresif. Saya mau kasih tawaran lagi. Ada satu gerakan yang tidak bergerak tapi bakar kalorinya luar biasa. Apa itu kira-kira? Diam tapi bakar kalorinya dahsyat. Plank. Oke? Jadi dada, perut, paha tidak boleh nyentuh lantai. Kalau belum kuat pakai lutut juga boleh. Tapi ini jangan dimulai dari 5 menit langsung. Saya mau tawarkan kita sama-sama bareng mulainya dari 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, udah. Tapi tiap hari kayak gitunya. Besok 10 detik lagi, besok 10 detik lagi. Nanti di minggu kedua pasti teman-teman kaget. Dok kok saya bisa 20 detik dengan santai? Ya karena ototnya udah mulai mengencang, udah mulai nambah lagi sel-sel ototnya gitu. Sampai terus ke sebulan. Nanti sebulan bisa sampai semenit. Bulan Januari kemarin pas musim dingin ke Seoul Korea itu ada lomba lama-lamaan plank. Yang paling lama hadiahnya rumah gitu. Nah mungkin bisa diadakan di sini lomba paling lama plank. Wah, siapa yang bisa paling lama itu juaranya. Berikutnya tidur yang cukup. Karena ini nurunin hormon kortisol, hormon stres. Kalau kita bisa tidur dalam, nggak usah lama-lama, 6-7 jam aja asal tidur dalam, yang nggak pakai mimpi gitu, bener-bener tidur dalam, itu krusial sekali. Nah untuk tidur cukup ini saya mau kasih tips buat teman-teman. Gampang hafalinnya, 4, 3, 2, 1, 0. 4 jam sebelum tidur tidak boleh aktivitas berat lagi. 3 jam sebelum tidur tidak boleh makan lagi, 2 jam sebelum tidur tidak boleh minum lagi, 1 jam sebelum tidur tidak lagi megang handphone, taruh di kamar sebelah handphonenya. Terus nolnya itu adalah lakukan ini, 4, 7, 6. Jadi 4 detik tarik nafas, tahan nafas 7 detik, terus buang nafasnya 6 detik gitu. Itu dilakukan rutin sampai tidur. Cobain, itu tidur pules banget, bangun pagi itu seger banget. 4, 3, 2, 1, 0. Oke, cobain seminggu aja. Dahsyat deh, bangun tuh kayak hidup baru. Nah ini saya mau tunjukin, ini ada Oma usia 87 tahun, pas check up ternyata jantungnya, daya pompanya masih seperti 40-an. Kita dengarkan apa kata Oma. Nggak pakai asisten rumah tangga. Sendiri. Masak sendiri katanya, nyuci baju sendiri, Berkebun sendiri. berkebun sendiri, Sendiri dok. Wah, nyapu ngepel sendiri. Sendiri. Mama rahasianya apa? Rahasianya apa, Ma? Mulutnya jangan rakus. Mulutnya jangan rakus.
Kalau dokter yang cerita kadang-kadang orang nggak percaya. Nah, langsung nih, Oma langsung yang cerita nih. Nah, jangan rakus. Jangan rakus, Minum air 2 liter. minum air, Makan sayur 2. makan sayur, buah, Sekarang mesti lincah gimana? jangan pikun, Gerak. harus gerak. Jangan pikun terus. Jangan pikun. Malas gerak. Yang malas gerak ya sudah. Sakit. Gitu teman-teman. Kira-kira itu yang bisa saya bagikan. Semoga teman-teman semua happy, healthy, dan wealthy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tanya jawab abis ini. Terima kasih banyak Dokter Gia atas sharingnya yang sangat insightful ya. Kita bisa lihat nih wajah-wajah audiens di sini kayaknya udah penuh dengan pertanyaan. Tapi sebelum kita tanya-tanya langsung ke Dokter Gia, kita juga akan dengarkan sharing dari Dokter Marisa yang akan membahas kira-kira dari yang sudah dijelaskan Dokter Gia tadi, apa aja ya yang kira-kira sudah di-provide oleh lembaga kita untuk mendukung kesehatan dari para pegawainya dan bagaimana potret kesehatan pegawai BI akhir-akhir ini. Kepada Dokter Marisa kami persilakan. Terima kasih Dokter Nadia. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salam tengah-tengah ya Bapak dan Ibu. Tengah-tengah lapar maksudnya. Tapi masih bisa ya. Ya, jadi yang terhormat Pak Indra Jaya, ada Ibu Kania, ada Ibu Ferrari saya ingatnya. Benar Ibu. Terus juga Bapak dan Ibu sekalian, Dokter Gia, Dokter Nadia gitu. Sebelum mulai izin saya pantun dulu ya. Terima kasih. Nanti mohon seriusnya ya, mohon cakepnya ya. Cabai diiris di atas tatakan. Ditambah bawang jadilah masakan. Kepada Beans saya ucapkan terima kasih. Karena akhirnya saya kembali lagi ke perpustakaan. Adakah Bapak dan Ibu yang sama seperti saya akhir-akhir ini udah jarang berkunjung secara langsung ke perpustakaan? Alhamdulillah sekarang kita berkumpul di perpustakaan, mudah-mudahan membawa kebaikan ya Bapak dan Ibu. Ya, Bapak dan Ibu izin satu lagi boleh pantunnya? Boleh ya. Sebelum dipanen, padi dituai. Beras dimasak ditambah santan. Bapak dan Ibu janganlah tunggu tua. Yuk kita jaga kesehatan. Kita langsung mulai ya. Izin slide-nya. Nah, boleh pinjam dokter? Ya, terima kasih. Ya, Bapak dan Ibu kalau tadi Dokter Gia udah membawa kita beradventure ke dalam tubuh kita sendiri, bercerita tentang apa yang ada di dalam diri kita. Nah, saat ini saya ingin menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Dokter Gia mengenai apa yang BI sayang kepada pegawainya. Gitu ya. Baik, bismillah kita mulai. Ya, Bapak dan Ibu ini kita mulai dengan sedikit fakta yang ada di Bank Indonesia ini. Nah, ini mohon maaf ngelihatnya harus pakai mikroskop Bapak dan Ibu, jadi izin saya cerita aja ya. Ya, jadi ini data tabel yang di atas ini adalah data grafik yang di atas ini adalah tadi sudah disampaikan oleh Dokter Gia. Ini adalah sama persis dokter. Ya, ini adalah 10 penyakit penyebab kematian tertinggi yang ada di Indonesia. Nah, tadi udah disampaikan ada stroke, ada serangan jantung, ada diabetes. Gitu. Nah, sekarang kita mau lihat data yang ada di bawah. Data yang di bawah ini adalah data real. Data real kita saat ini. Ini adalah data yang ada di Bank Indonesia. Asalnya dari mana? Dari kalau Bapak dan Ibu pernah lihat HR Super Apps. Nah, HR Super Apps yang ada di handphone Bapak dan Ibu, inilah hasilnya apabila dikumpulkan menjadi satu. Ini adalah data statistik diagnosis hasil GMCU tahun 2024 real dari data HR Super Apps. Nah, data ini kita kalau tadi Dokter Gia sudah mengelompokkan penyakit menjadi 4 kategori, Bapak dan Ibu, ini adalah real apa-apa saja dari diagnosis dikumpulkan menjadi satu. Yang tertinggi adalah kekurangan vitamin D, dokter. Kekurangan vitamin D. Kenapa vitamin D ini awalnya tidak masuk ke dalam kategori pemeriksaan MCU, tetapi saat pandemi melanda,
kami menjadi sadar bahwa vitamin D ini sangat penting, makanya masuk. Dan ternyata betul, hasilnya 80% dari peserta MCU di Bank Indonesia vitamin D-nya kurang. Nah, lalu yang kedua setelah vitamin D adalah masalah berat badan, dokter. Nah, kebetulan masalahnya lebih nih berat badannya. Jadi dari overweight, dari OB1, dari OB2 dan kawan-kawannya. Ini datanya tersebar, belum dikelompokkan menjadi kategori-kategori tertentu, dokter. Lalu ada juga kawan-kawannya. Ini lima yang tertinggi ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya adalah kolesterol yang meningkat. Tadi ada lemak-lemak karena ada robekan di pembuluh darah itu. Nah, lemak-lemak ini apapun yang ada di tubuh meningkat. Jadi hiperkolesterol, hipertrigliserid gitu ya. Itu tinggi di BI, masuk ke dalam 5 besar. Lalu selanjutnya ada hipertensi, tekanan darah yang tinggi. Jadi nggak cuma motivasinya yang keras dokter, tapi jantungnya juga keras gitu. Ya, terus selanjutnya adalah salah satunya adalah diabetes mellitus, itu juga masuk top 10 ya, terkadang top 5, kadang masuk top 10 juga. Gitu. Nah, yang saya mau sampaikan adalah melengkapi apa yang disampaikan oleh Dr. Gia. Apa sih kaitannya antara grafik yang di atas ini dengan grafik yang di bawah? Nah, Bapak dan Ibu yang ingin saya sampaikan adalah ternyata bisa jadi grafik yang di bawah ini akan menjumbang jadi angka yang bertambah di grafik yang atas. Jadi Bank Indonesia ini bisa jadi kayak miniatur Indonesia gitu ya. Angkanya ini bukan angka ya, kok isinya ini sama. Jadi tadi kalau Dokter Gia bercerita tentang penyakit degeneratif, ada stroke, ada serangan jantung. Memang serangan jantung tidak ada hasilnya di pemeriksaan MCU kita, tetapi cikal bakalnya ada. Tadi Dokter Gia sampaikan seperti faktor-faktor resiko usia di atas 40 tahun, terus untuk laki-laki, untuk perempuan, lalu ada lingkar perut, terus ada kadar lemak, lalu ada tekanan darah tinggi. Ini lengkap ada di hasil GMCU kita saat ini. Nah, inilah yang ingin disampaikan, ingin ditingkatkan awareness-nya bahwa yuk kita mulai langkah kecil kita untuk mulai memperbaiki apa-apa yang ada di sini agar kita tidak masuk nanti di Rikesda, Riskesnas gitu ya, tidak masuk di data-data yang ada di koran-koran itu bahwa kita menyumbang penyakit-penyakit ini yang ada di Indonesia nantinya. Gitu dan Bapak dan Ibu. Kalau di kita dari hasil MCU itu kita kelompokkan menjadi 2 agent dokter. Nah, ini di luar kamus kedokteran ya. Jadi ada penyakit yang tidak menular seperti stroke, diabetes, hipertensi. Nah, ini kami kaitkan dengan pola hidup sehat dan manajemen stres di dalamnya ya. Jadi selain masalah makan, masalah pekerjaan, juga masalah pikiran yang harus mau gak mau kita terus coba untuk beradaptasi agar lebih seimbang. Lalu yang kedua adalah penyakit-penyakit masalah kesehatan dasar seperti kesehatan gigi, lalu juga tadi ada peningkatan vitamin-vitamin dan kondisi-kondisi yang perlu diperbaiki selanjutnya. Nah, atas dasar ini, nah ini tadi yang saya sampaikan bahwa kaitan antara gambar grafik yang di bawah dengan yang di atas. Nah, ini kaitannya adalah tadi menjadi sindrom metabolik. Apa sih sindrom metabolik itu? Sindrom metabolik adalah kondisi di mana seseorang mengalami sekelompok masalah kesehatan secara bersamaan. Jadi clue-nya nggak sendiri-sendiri, barengan nih sakitnya gitu ya. Nah, sindrom ini berpotensi meningkatkan risiko penyakit jantung koroner, penyakit stroke, diabetes, dan serangan jantung. Penyakit jantung diantaranya serangan jantung ini ya. Contohnya adalah kadar gula darah yang meningkat, tekanan darah tinggi, kenaikan kolesterol, serta lemak berlebihan di sekitar pinggang. Lingkar perutnya berlebihan ya Bapak dan Ibu. Dan itu semua real ada di sekitar kita saat ini. Nah, suatu penyakit dikatakan sindrom metabolik bila terdapat setidaknya 3 dari kondisi di atas. Nah, Bapak dan Ibu, ini sekali lagi kita ngelihatnya harus pakai mikroskop, nggak apa-apa, saya aja yang sampaikan ya. Nah, ini adalah bagian program transformasi yang ada di Bank Indonesia. Salah satunya adalah program transformasi suksesi kepemimpinan. Jadi Bank Indonesia terus berusaha mencetak nggak cuman pemimpin-pemimpinnya aja yang sukses,
tapi penerusnya juga harus sukses. Makanya dibentuk program transformasi suksesi kepemimpinan PT 06. Nah, di dalam PT 06 ini ada hal-hal yang perlu kita dalami. Ada namanya book smart. Dia harus memiliki knowledge yang baik, harus dibangun. Terus juga ada street smart, pengalaman yang terus dibangun. Lalu yang ketiga adalah komponen spiritual smart. Ini ada leadership di dalamnya. Lalu di spiritual smart ini ada diselipkan asesmen kesehatan. Asesmen kesehatannya ini diturunkan menjadi general medical check-up, menjadi screening periodik, dan survei kesehatan mental. Nah, ini kita mulai laksanakan dari tahun kemarin ya Bapak dan Ibu. Jadi mulai tahun kemarin di Bank Indonesia sudah ada MCU dan tambahan perdana screening periodik. Gitu, dan inilah yang terus dibangun, yang hasilnya saat ini Bapak dan Ibu bisa lihat di handphone, ada di HR Super Apps ya, itu juga merupakan bentuk pengembangan dari situ. Iya, human resource, ya. Ya, nah apa saja yang terjadi setelah adanya program suksesi kepemimpinan di Bank Indonesia ini? Nah, jadi ini adalah kebaruan yang ada di Bank Indonesia Bapak dan Ibu untuk tahun ini. Jadi DSDM dipanggil oleh Pak Gubernur pada tanggal 18 dan 25 Januari 2025. Pak Gubernur memberikan arahan dalam audiensi dengan DSDM mengenai beberapa fokus tugas dan program budaya kerja tahun 2025. Khusus untuk kesehatan, ini adalah kebaruannya. Bapak dan Ibu, kalau dulu pada saat MCU itu kriterianya tertentu. Jadi untuk pejabat 1 tahun sekali, pangkat manajer ke atas. Lalu untuk teman-teman yang asisten manajer ke bawah sampai dengan asisten itu baru berusia 40 tahun, baru bisa daftar MCU gitu ya. Saat ini semua dirubah oleh Pak Gubernur kita karena Pak Gubernur dan Bank Indonesia sangat sayang kepada pegawainya, ingin pegawainya sehat. Jadi sejak tahun 2025 ini semuanya MCU, tidak lagi dibagi-bagi mana yang boleh MCU, mana yang tidak. Itu adalah satu kebaruan. Jadi teman-teman asisten manajer sampai dengan manajer tidak lagi menunggu sampai 40 tahun baru mengikuti MCU, tetapi sejak awal sudah mengikuti MCU. Nah, MCU-nya diperkenankan 2 tahun sekali. Begitupun untuk pasangan. Nah, jadi saya mau cerita sedikit ke Dr. Gia. Dok, kalau di Bank Indonesia ini ada bedanya dengan di instansi lain. Jadi kalau di instansi lain, kalau wanita itu bekerja, statusnya single dokter, tapi tidak di Bank Indonesia. Kalau di Bank Indonesia, pasangan adalah suami atau istri. Jadi kalau istrinya bekerja di Bank Indonesia, suaminya pun ditanggung kesehatannya oleh Bank Indonesia. Nah, ini kita tepuk tangan buat Bank Indonesia ya Bapak dan Ibu, alhamdulillah. Jadi kalau untuk MCU pasangan ini tidak lagi melihat harus 40 tahun dulu pasangannya baru boleh MCU, sekarang semuanya boleh MCU 2 tahun sekali, dimulai tahun ini. Nah, untuk pasangan kita mulai di tahun 2026 Bapak dan Ibu ya. Gitu. Nah, selanjutnya itu tadi MCU. Selanjutnya adalah screening periodik. Jadi, apa sih screening periodik ini? Jadi, pesan dari Pak Gubernur atau dari Bank Indonesia adalah kalau kita sudah berusaha hidup sehat, kita sudah melaksanakan MCU. Lalu selanjutnya mau apa? Selanjutnya untuk apa? Kita liatin aja hasil MCU-nya? Tentunya tidak. Harapannya adalah ada kebaikan, ada dampak positif dari situ dan terlihat, hasilnya terlihat. Pak Gubernur minta hasilnya sebisa mungkin kuantitatif, bukan lagi kualitatif yang dirasakan. Makanya dari itu coba diterjemahkan dengan program screening periodik ini. Jadi dari hasil-hasil MCU tadi untuk penyakit-penyakit yang sering ditemukan, kita periksa berkala setelah MCU. Ada namanya screening periodik. Jadi yang diperiksa ada 5 parameter dokter. Jadi ada tekanan darahnya, nanti setiap 6 bulan kita dicek lagi. Ada kolesterolnya, ada asam uratnya, ada gulanya,
ada vitamin D-nya, itu akan diperiksa berkala dalam 1 tahun. Untuk Bapak dan Ibu yang berpangkat direktur sampai dengan asisten gubernur itu 3 bulan sekali, sedangkan untuk rekan-rekan deputi direktur sampai dengan asisten itu setiap 6 bulan sekali. Jadi harapannya adalah terlihat perbaikan dari MCU gitu. Nah, mengapa sih sampai diatur strict seperti ini? Sebenarnya ini adalah bentuk sayangnya lembaga kepada pegawai. Sama seperti kayak orang tua meminta anaknya untuk belajar, untuk makan gitu. Pada awalnya kan susah ya dokter, pasti harus agak-agak dimandatorikan, harus agak-agak ayo duduk makan gitu. Nah, sebenarnya harapannya adalah nanti kalau dia sudah bisa makan sendiri, sudah merasakan nikmatnya makan, dia akan makan dengan sendirinya. Begitupun sehat. Apabila saat ini terkesan seperti mandatori, harus, wajib, tetapi sebetulnya harapan besarnya bukan saat ini, tetapi harapan besarnya tahun depannya lagi, nanti Bapak dan Ibu sudah mencapai 50 tahun, sudah mencapai batas usia pensiun, sudah melewati pensiun, sudah menjalani pensiun, tetap bisa merasakan manfaat sehatnya. Itu mungkin nanti kita akan ingat, oh iya dulu dipaksa MCU gitu ya. Kesannya dipaksa padahal tidak, itu adalah untuk kebaikan kita semua. Nah, ini ya, jadi untuk tahun ini seperti kita tahu ada indikator capaian kinerja Satker, bahkan MCU sampai dijadikan ICK per Satker. Nah, jadi setiap Satker wajib mencapai MCU dan screening periodik untuk tahun ini 85%. Ini adalah satu kebaruan yang ada di tahun 2025. Izin sedikit lagi menambahkannya Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah kriteria standar pemeriksaan MCU di Bank Indonesia. Jadi kalau Bapak dan Ibu MCU di Bank Indonesia, apa saja sih yang diperiksakan gitu ya. Nah, ini secara umum sama ya. Ada pemeriksaan dokter umum, ada EKG yang tadi Dokter Gia sampaikan, rekam jantung. Lalu dari rekam jantung juga dilanjutkan dengan treadmill, lalu ada pemeriksaan paru-paru, spirometri, ada pemeriksaan mata, tonometri, ada ronsen. Lalu juga ada laboratorium ya, ada darah, kolesterol gitu ya. Ini keluarga kolesterol, ada kolesterol, trigliserida, ada HDL, LDL, lalu juga ada keluarga protein, ada bilirubin, ada SGOT, SGPT. Apa sih tujuan dari pemeriksaan ini semua? Nah, ini yang kita punya body index analysis. Dia yang kalau Bapak dan Ibu pergi ke fitness, Kak, ditarik dilihat berapa massa ototnya, berapa massa lemaknya. Nah, kami punya dok di poliklinik di Kebon Siri sini. Nah, itu dijadikan salah satu pemeriksaan untuk MCU kita selain ada vitamin D. Jadi kurang lebih pemeriksaan ini adalah untuk melihat apa saja yang terjadi di organ-organ tubuh kita. Lalu untuk tambahan untuk rekan-rekan pegawai wanita dan istri-istri, ada juga pemeriksaan pap smear, lalu ada USG payudara untuk yang berusia di bawah 40 tahun dan mamografi untuk yang berusia di atas 40 tahun. Nah, ini ada notes dalam hal tidak tersedia dapat diganti dengan USG mamai. Nah, ini biasanya untuk rekan-rekan yang ada di kantor perwakilan daerah ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini sedikit informasi tadi apa-apa saja yang kita periksakan dalam pemeriksaan screening periodik. Itu ada profil lemak, ada kolesterol total, ada LDL, ada HDL, ada trigliserid, lalu ada asam urat, lalu ada gula darah, ada vitamin D, ada tekanan darah. Nah, mungkin apa Bapak dan Ibu ada yang sudah pernah ini kalau terima hasil MCU tuh diskusi sama temennya ya. Jadi baru minggu lalu saya berkunjung ke kantor perwakilan Provinsi Bangka Belitung. Jadi di sana kalau terima hasil MCU tuh seperti terima rapot gitu ya. Jadi kayak kamu nilainya berapa gitu. Kamu kolesterolnya berapa gitu ya. Jadi seru sekarang kalau terima hasil MCU ya, dibahas sama-sama gitu.
Sebagian orang takut kalau menerima hasil MCU, jadi enggan untuk MCU dokter. Karena stigmanya adalah nanti saya susah naik pangkat kalau saya ketahuan sakit. Yang ingin kami sampaikan di sini adalah sebetulnya kami sebagai pengelola kesehatan yang ada di Bank Indonesia, program ini bagus sekali. Jadi kami berharap hasil MCU ini bukanlah pisau untuk memotong karir seseorang, tetapi ini adalah pelengkap apabila pegawai tersebut membutuhkan perhatian atau hal-hal tertentu yang harus diperhatikan ya. Seperti contohnya seperti ini. Teman-teman konsultan di DSDM itu sering bertanya, kalau mau menggerakkan pegawai, adakah yang perlu diperhatikan apabila pegawai ini dipindahkan ke area Papua Barat? Ya. Adakah yang perlu diperhatikan kalau pegawai ini kami pindahkan ke Cirebon, kami pindahkan ke Manado, kemanapun gitu ya. Nah, ini salah satu yang penting kenapa perlu dilakukan MCU. Jadi tidak selalu terhadap hal yang negatif. Begitu Bapak dan Ibu ya, jadi jangan enggan untuk melakukan MCU karena ini adalah investasi kita, ini adalah upaya nawaitu kebaikan dari lembaga untuk kesehatan kita bersama. Nah, ini adalah sedikit lagi dari saya, ini adalah tujuan pelaksanaan GMCU dan screening periodik yang ada di Bank Indonesia. Nah ini saya coba membagi adalah kebaikan untuk Bank Indonesia serta kebaikan untuk pegawai dan keluarga. Yang pertama adalah untuk meningkatkan produktivitas. Nah dengan mendeteksi masalah kesehatan sejak dini maka diharapkan produktivitas kinerja pegawai dapat terjaga. Lalu juga menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman. Jadi harapannya adalah hasil GMCU dapat menjadi motivasi dan acuan dalam program kesehatan di Bank Indonesia. Tadi ya, kayak program mengejar matahari tadi dok. Nah jadi di BI juga ada program Garmin dok, pokoknya 10.000 langkah per hari. Lalu juga ada program tadi penurunan berat badan itu juga ada dokter. Terus juga upaya untuk mencoba makanan rapat sehat itu juga sedang dan selalu diupayakan. Challenge-nya banyak dok karena baru sampai pintu ruang rapat maunya Surya. Nah, Surya nih kesayangan kita semua. Masakan Padang. Ya, jadi memang challenge-nya banyak tetapi tidak pernah menyerah kami di BI ini, kita terus upayakan. Lalu kebaikannya adalah untuk meningkatkan employee engagement dan meningkatkan employee value proposition. Jadi setelah merekrut pegawai, Bank Indonesia juga bertanggung jawab untuk mengembalikannya dengan sehat dan selamat pada saat nanti dia pensiun. Tidak hanya dikeruk keuntungan dari pegawai tetapi juga disehatkan. Lalu selanjutnya adalah ini adalah harapan jangka panjangnya. Harapan jangka panjangnya adalah anggaran kesehatan, biaya kesehatan dapat lebih optimal dan efisien. Jadi kalau bisa malah anggaran pencegahannya itu lebih banyak daripada anggaran untuk pengobatannya. Itu harapannya begitu. Lalu kalau untuk pegawai jelas banyak sekali manfaatnya Bapak dan Ibu. Bukan untuk menakuti atau membuat ciut atau membuat jadi tidak naik pangkat, tidak. Tapi adalah untuk mendeteksi dini penyakit. Harapannya adalah apabila diketahui sedini mungkin, maka kondisi kesehatan yang harus diperbaiki dapat segera dikendalikan lebih baik. Lalu juga pegawai menjadi lebih aware, jadi lebih sadar pentingnya, baiknya menjaga kesehatan. Jadi alhamdulillah sekarang ini udah banyak komunitas yang ada di Bank Indonesia, ada yang jalan, ada yang lari, ada yang pedal mulai ada juga, futsal, bola, semuanya ada di Bank Indonesia. Terima kasih banyak. Lalu juga yang utama adalah selain meningkatkan awareness naik, kualitas hidupnya juga menjadi meningkat. Dan satu lagi yang penting adalah kita sehat, kita MCU, kita screening periodik adalah untuk perlindungan jangka panjang. Jadi kami selalu menyampaikan bahwa sehat itu adalah investasi kita.
investasi kita saat ini dan juga nanti pada saat kita pensiun. Mungkin saat ini terasa berat, tetapi seperti halnya kita berpuasa 1 bulan ya. Nanti begitu Lebaran sudah selesai kita jadi bingung. Kok kita makan terus ya? Kayaknya udah tahan nih sekarang, tahan makan gitu. Nah, mungkin segitu sedikit update dari saya mengenai kebaruan yang ada di Bank Indonesia. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Dr. Marisa atas sharing mengenai potret real ya Dok ya yang terjadi di lapangan saat ini, kondisi kesehatan pegawai seperti apa dan juga benefit kesehatan ya, bahwa Bank Indonesia sebagai lembaga itu sangat mensupport penuh untuk kesehatan pegawainya melalui berbagai program, dan tentunya kita juga fokus terhadap program pencegahan ya Dok, selaras dengan yang tadi disampaikan oleh Dr. Gia. Berikutnya mungkin ini sesi yang paling ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu sekalian. Kita akan membuka sesi tanya jawab untuk 3 orang penanya pertama. Ayo tanya, Silakan di sini untuk tanya. memperkenalkan diri dan menyebutkan pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Baik, Boleh Pak Indra juga dulu. silahkan Bapak Pak Indra untuk pertanyaan. Bentar, saya ada kabar gembira buat teman-teman. Saya tuh bawain 5 buku saya yang terbaru. Alhamdulillah Saya akan dapat 1. kasihin Oh, enggak ada. untuk 5 penanya terbaik nanti. Ya, terima kasih Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra dari BINS gitu. Dok, menyikapi tadi apa yang dokter sudah paparkan, itu kan kalau misalkan di dalam pembuluh darah itu kan ada plak gitu ya, di mana plak itu tadi dipasang stent supaya dia itu tidak memblokage gitu ya, lebih besar lagi. Nah, misalkan plak itu terlepas gitu ya, saya pernah dengar kalau plak itu terlepas dia itu bisa membuat sumbatan baru di pembuluh darah yang lebih kecil, yang memang dia sudah tersumbat lebih besar gitu, yang akhirnya itu malah berdampak berisiko lebih besar akhirnya, bahkan lebih fatal gitu. Nah, pertanyaan saya adalah, nah untuk supaya menghindari itu terjadi secara sporadis gitu ya, secara sporadis. Nah sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan? Apakah jangan kita misalkan berolahraga lebih ekstrim gitu ya? Apakah itu akhirnya bisa malah membuat potensi itu menjadi lebih potensinya lebih besar, lebih mungkin untuk terjadi, atau bagaimana gitu? Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah pola makan atau olahraga yang memang menjadi prioritas lebih utama untuk Keren. Assalamualaikum warahmatullahi. Keren pertanyaannya, Pak Indra. Nomor 1 dulu, kalau sampai plaknya udah dibuka sama stent, itu lepasannya bisa nggak? Bisa. Makanya obatnya nggak boleh berhenti, harus obatnya terus menerus, obat pengencer darahnya itu. Si pecahan trombus itu bisa dihancurin sama obat. Makanya obatnya harus continue, Pak, gitu. Nah sayangnya banyak yang lepas gitu karena obatnya. Si plaknya malah larinya ke otak, jadinya stroke. Udah serangan jantung terus akhirnya stroke, nyumbatnya ke pembuluh darah otak. Itu bisa terjadi juga. Obatnya harus rutin, obat tekan darahnya harus rutin. Sama benar aktivitasnya jangan sampai olahraga yang kompetisi lagi. Itu bikin adrenalin, kortisol naik, pembuluh darah mengecil. Jadi hormon stres itu teman-teman, kortisol itu bikin pembuluh darah kita mengecil dan bikin gula darah kita naik. Jadi kalau kita lagi stres, kita nggak makan tapi gula darah bisa naik. Kita nggak makan asin tapi tekanan darah bisa naik. Itu karena kerjaannya hormon stres tadi, hormon kortisol. Jadi benar untuk mencegahnya ya jangan aktivitas berat, plus obatnya harus minum dengan rutin gitu. Oke Pak. Yang kedua sekarang. Lebih baik pola makan atau pilih mana olahraga. Kabar gembira aja lagi buat Pak Indra. Ini semua kabar gembira buat Pak Indra. Saya pernah berat badannya lebih dari 100 kilo juga gitu. Bulat banget, gemuk sekali. Nah di usia itu saya kedapatan pasien usianya sama kayak saya, tanggal lahir sama persis kayak saya, berat badannya 100 kilo juga, serangan jantung depan saya gitu. Ini berikutnya saya atau gimana gitu. Iya kan? Umurnya sama, berat badannya sama gitu. Setelah itu saya memutuskan untuk menurunkan berat badan. Jadi emang harus ada triggernya dulu. Karena Pak, dulu juga saya mikirnya juga sama. Olahraga atau jaga makan ya.
Jadi saya pikir nurunin berat badan itu cuma 50% jaga makanan, 50% olahraga. Gitu saya pikir. Ternyata saya salah teman-teman. Jaga makanan itu cuma 20%. Olahraga cuma 20%. 60%-nya keikhlasan dan niat yang kuat untuk menjalankan si 40% itu. Dikira gampang liatin istri saya makan es krim. Kan saya juga pengen, bener gak? Tapi kan udah niat, udah komitmen gitu. Akhirnya nggak ikutan makan es krim. Lihat istri makan enak kan pengen ya. Cuma kan udah deal, udah sepakat bahwa emang harus jaga si 40% ini. Akhirnya baru turun tuh Pak. Ya 95, 90, sekarang ke 70-an gitu. 30 kilo dalam setahun juga masih masuk akal kok. Oke Pak? Gitu kira-kira teman-teman. Lanjut pertanyaan berikutnya. Baik, silahkan mungkin kepada Bapak yang pakai baju jaket hijau, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dr. Gia. Perkenalkan Selamat saya siang. Andri dari DSDM. Mas Andri. Ada hal yang saya tanyakan yaitu eh, kita kan ingin selalu untuk beraktivitas untuk menjaga kesehatan kita. Tapi di lingkungan kita, misalkan di DKI Jakarta atau di Bintaro lah, itu pada saat pagi itu polusi udah cukup parah, Dahsyat ya. dahsyat. Kita misalkan ingat hidup sehat nih, jalan kaki, sepeda atau misalkan lari gitu kan. Tapi kita tuh ingin hidup sehat, tapi kita malah menghirup zat-zat kimia polutan tersebut. Kemudian dari segi Benar. makanan, misalkan kita ingin makan buah dan sayuran, Ya. sedangkan kita tahu bahwa buah dan sayuran sekarang itu kebanyakan GMO, sehingga GMO. gulanya mungkin dan kandungan di dalamnya itu sudah tidak asli dari tanaman tersebut. Nah itu Iya, paham. ada ini enggak ya, ada cara ataupun tips gitu ya agar kita bisa berolahraga dengan tenang dan juga sehatnya dapat dan juga makanannya juga kita bisa kejaga. Terima kasih. Keren. Jadi emang akhirnya kita harus cari tempat-tempat yang oke, dan tempat-tempat oke juga masih banyak sebenarnya kalau dicari ya. Gelora Bung Karno itu masih oke, lingkungannya jauh dari polusi, itu masih rada luar gitu. Terus pohon-pohon masih banyak. Selama masih banyak pohon, artinya karbon dioksida sama karbon monoksida diserap sama si pohon itu, keluarnya oksigen, kita hirup dari oksigen. Berarti cari lingkungan yang pohonnya banyak gitu. Terus olahraga juga sebenarnya prinsipnya adalah aktivitas fisik. Minimal 30 menit sehari. Berarti nggak mesti keluar. Di rumah juga bisa. Plank, push up, calisthenics yang pakai berat badan sendiri. Selama otot kontraksi, wah itu Bapak sudah memanfaatkan. Jadi pastikan otot tubuh kita tuh terus aktif gitu. Itu udah sangat-sangat cukup kok. Nggak mesti pakai beli sepatu Hoka gitu. Nggak usah, nggak mesti. Mau biar semangat ya, akhirnya dipakai tapi kayak cuma seminggu sekali kan mubazir gitu. Cuma kalau biasanya teman-teman yang 40-an tuh biasanya andalannya cuma stretcher sih, itu buat kaki masih oke. Terus apalagi Pak? Buah sekarang. Betul buah GMO, cuma di Indonesia yang lokal-lokal sih kayaknya nggak GMO, itu masih oke. Pisang masih oke, yang serat tinggi, salak masih oke. Kiwi masih oke. Masih banyak yang vitaminnya cukup tinggi gitu tanpa khawatir GMO. Sebenarnya GMO juga nggak semua kok, kayaknya yang impor deh kebanyakan yang GMO, yang lokal-lokal masih oke. Gitu ya. Bagus, lanjut. Yuk, di Baik. belakang tuh kacamata. Mangga. Yang di belakang ya Dok ya? Kacamata. Oke, baik. Silakan. Oke, aku Bella Bella. dari BINS. Jadi mau tanya, kan anak muda nih. Anak muda tuh rata-rata kan termasuk saya ya, suka tidur tuh malam, tapi penggantinya tuh pagi gitu. Apakah tidur pagi itu menggantikan tidur malam kita? Kok bisa tidur pagi, nikmat sekali tidur pagi. Ya biasanya kan, atau Bangunnya siang maksudnya. enggak, maksudnya gini loh Dok, kita begadang gitu, begadang malam, terus baru tidur tuh setelah subuh gitu. Oke. Itu entah itu dari kantor, Ya. biasanya kan di kantor Paham. capek atau lelah gitu kan, baru bisa tidurnya pagi gitu. Oh, Terus misalkan, tapi enggak, di kantorku enggak. Terus ya kayak misalkan dokter jaga malam misalkan ya gitu gitu kan. kan, banyak dokter perawat gitu ya Dok. Terus apakah itu pengganti tidur, bisa menggantikan tidur Iya, malam paham. gitu. Terus suplemen yang baik, mereknya kan banyak ya Dok ya. Nah yang paling bagus tuh apa gitu. Itu aja sih. Oke. Terima kasih. Yang pertama tentang tidur.
Sayangnya yang kualitas tidur terbaik udah ada penelitiannya dan itu ternyata tidur malam sebelum jam 11 malam dan bangun sebelum jam 5 pagi itu yang terbaik gitu. Nggak bisa diganggu gugat aja. 6 jam tidur dalam sebelum tidur jam 11 malam, bangunnya sebelum jam 5 itu adalah kondisi terbaik buat tubuh manusia. Spesies kita ini Homo sapien. Itu yang terbaiknya gitu. Nah, kalau sampai terjadi nakes gitu ya, shift malam itu udah terjadi adaptasi tubuh. Cuma nggak bagus juga pada akhirnya untuk usia sampai dia bisa bertahan kok. Tubuh kita adaptasi hit 40, kamu nanti 40 mulai berasa nggak enak semua. Makanya jarang ketemu yang begadang-begadang 40 karena paginya tuh udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Groginya itu masih, grogginess-nya itu nggak enak banget. Jadi tetap yang terbaik adalah 6 jam minimal tidur dalam sebelum jam 11 dan bangun sebelum jam 5. Udah gitu baru diketemukan lagi ternyata hati kita ini membersihkan seluruh tubuh kita hanya jam 11 malam dan hanya kalau kita tidur. Kalau kita skip malam itu tidur jam 1, malam itu si hati kita kayak kurang kerjanya, kurang efektif. Besokannya kita kayak gitu lagi. Besokannya kita kayak gitu lagi. 3 hari aja begadang, wah badan gak enak semua itu pasti. Jadi tetap usahain pola tidurnya sesuai sama irama sirkadian tubuh manusia. Oke? Gitu. Iya Pak, silakan Pak. Tadi ininya mic-nya. Tadi ada pertanyaan yang keskip nggak? Vitamin. Iya, Oh, betul. vitamin itu suplemen. Jadi namanya juga suplemen ya. Suplemen adalah makanan tambahan. Jadi kalau dirasa dari makanan sehari-hari sudah tercukupi, nggak perlu makanan tambahan lagi gitu. Kan tambahan, suplemen. Kalau kamu yakin dari isi piringmu itu vitaminnya udah oke, seratnya udah oke, cukup kok. Karena vitamin itu kan mikronutrisi, bukan makronutrisi. Mikronutrisi itu bedanya sama makronutrisi jumlahnya cukup kecil aja. Jadi kalau di mobil tuh makronutrisi itu kayak bensinnya, mikronutrisi itu kayak oli mesinnya. Bensin mungkin butuh 40 liter, oli mesin cuma butuh 4 liter gitu. Jadi jumlahnya sedikit aja. Makanya vitamin kan nggak butuh banyak. Yang penting ada itu kamu oke kok. Ya, Baik, karena aku nggak boleh nyebut merek. dan poinnya adalah lebih penting untuk fokus pada makanan utuhnya Iya, ya dok ya, makanan real utama foodnya kamunya itu. dibandingkan dengan suplemennya. Yes. Baik, selanjutnya untuk penanya berikutnya silakan. Selamat siang dok, saya Haryadi siang. dari DPKL. DPKL. Mau ngerangkum aja dari beberapa pertanyaan teman yang tadi dan terkait pekerjaan kita sebagai bankers. Itu pagi-pagi gak cuma bankers, kita juga pembalap. Wah. Bangun tidur balapan ke kantor gitu maksudnya. Iya bener ya. Kita pembalap tengah juga. kota lagi nih aduh. Apalagi yang rumahnya jauh, komuter juga yang pakai kereta. Paling jauh kemana? Paling jauh kemana? Depok? Depok. Bogor? Bogor ada Bogor. Yeah. Ada Cikarang? Bekasi ke sana? Ada ya? Dahsyat. Ya Pak. Nah, selanjutnya kan tadi ada yang nanya soal suplemen tambahan. Terus pola istirahat, terus apa namanya tidur pagi ya, bukan pulang pagi, tidur pagi. Nah, saya udah alhamdulillah udah 30 tahun di BI, itu kadang agak sulit ngaturnya, nyampe rumah jam 8, jam 9, untuk ngejar tidur jam 11 juga agak susah. Terus akhirnya tidurnya jam? Akhirnya begini dok. Overweight, pola makan juga malam ya, makan malamnya terutama ya. Malam ya. Nah itu mensiasati kita yang punya jam kerja, apalagi kalau sampai lembur ya. Itu siasat dari dokter, apalagi kalau kayak dokter mungkin yang bisa nyontoh dari cara dokter ganti istirahat pas jaga malam itu. Nah, mungkin kita bisa dikasih clue dari dokter. Ya pada prinsipnya 6 jam kan minimal, berarti 6 jam itu dibagi, kalau malam dapat 4 ya siang 2 gitu. Jadi 6 jam jangan sampai kurang, 6 sampai 7 jam. Karena ada grafiknya, angka harapan hidup tertinggi itu adalah yang tidur 6 sampai 7 jam. Kalau turun 5 jam, angka harapan hidupnya turun. Kalau cuma 3 jam, apalagi cuma sejam sehari tidurnya. Dok, kalau gitu saya tidur aja terus. Enggak juga, kalau tidur kelebihan juga angka harapan hidupnya juga turun. Tidurnya 9 jam. 12 jam atau bahkan kayak koala gitu 19 jam sehari. Wah, itu angka harapan hidupnya turun banget tuh. Jadi tertinggi adalah 6 sampai dengan 7 jam. Kalau jaga malam ya malamnya, siangnya harus tidur memenuhi si 6 jam itu tetap.
Ya Pak. Terus saya tahu ada kubu pro kontra antara pro intermittent fasting atau kontranya intermittent fasting. Kalau saya kubunya pro gitu. Saya bisa lihat kalau Bapak intermittent fasting itu akan sangat membantu. Kita mulai dari jam makan 8 jam deh. Misalkan Bapak pertama kali makan jam 10 pagi, terakhir makan jam 6 malam. Jadi tubuh Bapak dibiarkan untuk membakar lemak sisanya itu cukup panjang, yaitu 16 jam. Wah, itu waktu yang cukup untuk membakar lemak yang ada sekarang. Terus terakhir habis jam 6 ngapain? Ya air putih aja. Bisa kok. Pas bangun pagi juga sama air putih, kopi hitam juga boleh lah. Masih oke. Dok, aku udah bisa nih dok dari jam 12. Ya boleh juga. Pertama kali makan jam 12 siang, terakhir makan jam 6 sore. Jadi jendela makannya cuma 6 jam, sisanya memberikan waktu buat tubuh buat ngebakar lemak yang ada gitu. Itu jauh-jauh lebih efektif. Oke, boleh dicoba. Bagus, lanjutkan. Yap, coba. Baik, silahkan untuk Mbak yang pakai kacamata baju warna hijau. Mari. Ya, terima kasih dok. Ya. Saya Yusnita dari pengunjung umum perpustakaan. Pengunjung umum juga hadir. Yang mau saya tanyakan, kegiatan apa yang perlu dilakukan untuk usia pralansia agar tidak jadi pelupa? Terima kasih. Iya, betul. Jadi yang paling cepat duluan hilang itu adalah short term memory loss, memori jangka pendek. Para lansia selalu ditanyain ketika SMP, inget, SMA, cerita waktu SMA-nya, waktu kuliah inget. Coba ditanya apa yang dimakan kemarin, lupa dia udah. Apa yang dimakan hari ini aja kadang-kadang, udah makan ya gitu. Jadi ada short term memory loss gitu. Nah short term memory loss ini harus dilatih dari sekarang juga, biar kita ini tetap kuat gitu. Ya games-games kayak catur atau sudoku itu membantu. Tapi ini gak bisa dibantah. Olahraga fisik itu menguatkan otot. Kan tadi aku bilang aliran oksigen itu ada di dalam darah. Dan darah yang dipompa sama jantung ke otak itu sumber utama otak terus meregenerasi sel baru. Teman-teman tahu nggak ada berapa sel neuron di otak teman-teman semua? Dari bayi sampai sekarang sama, yaitu 80 miliar sel neuron kira-kira. Nah bedanya bayi sama kita sekarang tuh hubungan antar neuron-neuron itu. Seiring berjalannya usia kepotong-kepotong lagi si sambungan itu. Nah dengan menjaga nutrisi sama oksigennya tetap bagus ke atas, suplainya dari pompa jantung, itu akan terjaga. Jadi olahragalah yang rutin. Oke? Baik. Bagus. Mudah-mudahan cukup jelas ya Mbak ya. Yuk tuh. Berikutnya untuk penanya berikutnya mungkin kita masih di sisi sebelah sini, masih yang pakai DM topi Instagram di deh kalau belakang. nggak sempet. Baik. Cek. Selamat siang Dokter Gia. Yes. Saya mau nanya kalau tinnitus itu termasuk salah satu penyakit degeneratif yang kamu muda. Oh iya. Soalnya belakangan Keren. saya menggeluti bidang kerjaan digital yang harus pakai headphone Iya gitu. pakai headphone. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Namanya Betul. Andrew dari pengunjung umum. Mas Andrew. Baik, Mas terima Andrew. kasih pertanyaannya. Silakan dokter. Jadi kita tuh punya panca indera yang canggih banget, namanya telinga. Itu di dalamnya ada rumah siput. Teman-teman tahu rumah siput ya? Sebelah kiri satu, kanan satu. Itu ada isi airnya. Jadi sebenarnya itu water pass-nya kita. Jadi kita bisa tahu kalau kita loncat, kita merem, kita tahu mana atas, mana bawah itu gara-gara si water pass itu gitu. Kalau itu ada masalah, muter rasanya jadi vertigo. Disebut vertigo perifer. Gara-gara masalah keseimbangannya keganggu. Nah, bukan cuma air di dalam situ, ada bulu getar. Ini getaran inilah yang bikin listrik yang dialirkan ke kepala kita, bikin suara saya ini nyampe ke telinga teman-teman sampai ke otak, direpresentasikan gitu. Jadi saya sebut nama saya Gia Pratama, terus di otak teman-teman tuh nerima Gia Pratama. Nah itu dari si bulu-bulu getar itu. Nah headset, suara volume tinggi, desibel di atas 100, itu merusak si bulu-bulu getar itu. Makanya fungsinya jadi turun. Makanya disebut degeneratif itu karena harusnya fungsinya turunnya di usia 60-an, di usia 40-an udah turun fungsinya. Karena ada faktor-faktor yang merusaknya. Berarti ya si desibel ini dikurangin untuk ngejaga si bulu getar itu nggak rontok gitu. Oke? Gitu kira-kira. Sip, bagus. Baik.
Mudah-mudahan cukup jelas ya Mas Masih Andrew ya. banyak kok. Baik, mungkin ada lagi penanya berikutnya. Boleh lah, yuk. Yang di sini. Kita ke sisi sebelah kiri untuk Mbak yang di belakang. Oh, di Boleh, ujung. Oke. silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang dokter. Mau bertanya, Ya. kalau udah ada yang Maaf, mengkonsumsi silakan namanya oh ya, nama ya. dan Oh, ininya. maaf. Saya Sri dari DPSP. Ya. Izin bertanya dokter, kalau kita yang sudah konsumsi misalkan obat gula atau hipertensi ya, itu apakah bisa berhenti untuk mengkonsumsinya atau memang harus konsumsi itu selamanya gitu ya dok ya? Terima kasih. Enggak selamanya sampai akhir zaman. Jadi gini, prinsip dari tensi, obat tensi itu adalah ngejagain tensinya di batas 140 terus. Nah, aku nggak tahu gara-gara apa ibu harus minum itu. Biasanya gara-gara hamil ya. Habis hamil terus tensinya nggak turun-turun gitu. Pas hamilnya tensinya tinggi, nggak turun-turun. Makanya harus minum obat rutin. Kalau udah minum obat rutin, harusnya dipantau juga bukan cuma obat ya, tapi tensinya jadi rutin. Seminggu sekali. Nanti kalau kontrol ke dokter juga pas di tensi bagus, dosisnya pertama dikurangin. Kalau dikurangin naik enggak? Enggak naik. Ya dosisnya berarti segitu. Terus diturunin lagi sama dokternya dosisnya. Naik enggak? Kalau naik ya ternyata emang harus dosis segitu gitu. Jadi dosis ada namanya dosis maintenance. Kadang-kadang waktu ketahuan pertama tinggi banget. Tapi udah dosis maintenance tuh bisa rendah banget gitu. Bahkan kadang-kadang ada beberapa yang dia jaga pola makannya hebat, olahraganya oke. Ternyata dilepas dosis minimal pun di tes seminggu gitu, tensinya tetap stabil ya. Berarti dia boleh lepas obat, nggak perlu obat, malah takutnya ambles tensinya gitu. Oke, jadi pemantauan nomor 1 itu pemantauan harian. Oke, Baik. bagus. Mungkin di kalangan pegawai dan juga banyak pasien di poliklinik itu ada kekhawatiran-kekhawatiran nih dok biasanya kalau misalnya mendengar kata-kata minum obat rutin. Oh takutnya gitu ya. rusak. Oh salah. Betul, Aku harus kasih tahu. khawatir ke ginjal dok, ke Apa, organ Sob? lain dan sebagainya seperti itu. Nih ya, faktanya tekanan darah tinggi dan gula darah tinggi lebih merusak ginjal dibanding obat darah tinggi dan obat gula darah tinggi gitu. Aku ulang ya. Gula darah tinggi dan tekanan darah tinggi jauh lebih merusak ginjal dibanding efek dari obatnya. Tuh. Tahu dari mana? Dari 100% pasien saya itu ginjalnya rusak 30% karena tekanan darah tinggi, 30% karena gula darah tinggi, 40% macam-macam polikistik, infeksi, autoimun, batu ginjal gitu. Tapi 60% gara-gara tekanan darah tinggi dan gula darah yang tinggi. Artinya kecil sekali yang akibat obat ya dok ya untuk Kecil sekali yang pasien-pasien gara-gara cuci obat. darah. Baik, mudah-mudahan cukup jelas ya Bu Sri dan menjelaskan juga untuk kekhawatiran-kekhawatiran audiens di ruangan ini. Lanjut. Baik, kita mungkin masih bisa 2 sampai 3 satu lagi. pertanyaan lagi. Gula itu kan makanannya bakteri ya, makanya orang yang gula darahnya tinggi luka jadi susah sembuh karena bakteri pesta pora membelah diri 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8 gitu. Jadi lukanya basah terus gitu digerogotin bakteri. Ya, Baik. bagus, lanjut. Untuk pertanyaan berikutnya karena tadi sudah dari sebelah kiri, mungkin kita sekarang beranjak ke tengah untuk Mbak yang di belakang. Silahkan perkenalkan nama dan asalnya juga ya Mbak. Emang biasanya kalau aku bicara itu emang sampai subuh gitu tanda jawabnya biasanya. Sayangnya Nggak durasi bisa ya ya? dok ya Oh, kita nggak ya. bisa ya? Karena masing-masing masih kerja juga dok kebetulan pada hari ini. Oh iya ya, jam kerja ya. Ya, terima kasih. Selamat siang dokter. Saya Riris dari DPPT. Ya. Jadi saya di sini izin bertanya terkait diet gitu ya. Nah, kan kadang itu ada ketika orang itu sedang diet itu merasakan kayak makan dikit itu udah kenyang. Tapi ada masanya di mana kayak nggak kenyang-kenyang gitu. Maksudnya kayak pengen makan lagi. Terus itu yang pertama. Sama yang kedua itu terkait, yang tadi itu maksudnya penjelasannya kenapa dan kayak Ya. gimana cara Ya. maintenance-nya. Bagus. Terus yang kedua terkait yang IF tadi dok. Ya. Nah itu kan kalau IF itu kalau saya kan biasanya siang gitu baru makan dok. Nah kadang kan ada yang bilang juga kalau misalnya sarapan makan pagi itu kan penting dan bagus. Nah itu kalau menurut dokter itu gimana? Nah
kalau misalnya ada yang kontra sama IF itu biasanya karena apa ya, Dok? Oke, paham. Terima kasih. Oke, yang pertama saya mau kenalin dulu hormon yang diketemukan baru terakhir-terakhir ini tahun 2000-an, yaitu hormon grelin dan hormon leptin. Ini hormon termuda yang ditemukan ada di tubuh kita. Sebenarnya udah ada dari zaman dulu, cuma baru ketemu aja nih hormon grelin sama leptin. Grelin tuh hormon lapar, leptin tuh hormon kenyang. Jadi kalau leptinnya udah tinggi, udah pasti nggak mau makan lagi aja. Pasti pernah kan ngerasa kayak, aduh udah kenyang nih. Nah itu leptin lagi nyala gitu. Kalau lagi lapar itu grelin lagi nyala. Nah sayangnya ada beberapa makanan, terutama makanan processed food ya, yang di makanan yang olahan, itu memblok reseptor leptin. Jadi rasa kenyangnya jadi kayak gone, hilang. Nyemil aja terus gitu. Makanya beda banget kalau teman-teman makannya tidak makanan olahan, kayak misalkan telur, buah, apel satu, itu kenyangnya cepet. Karena leptinnya langsung nyala reseptornya gitu. Tapi giliran makan cemilan, kerasa kayak nggak makan gitu. Karena leptinnya keblok, hormon kenyangnya keblok gitu. Oke, jadi semua tergantung apa yang kita makan. Kalau gitu jangan pikirnya, aku lagi diet, aku lagi, jangan. Kalau gitu kita ubah aja. I'm not dieting, aku tidak sedang diet. I'm eating healthy, aku lagi makan sehat aja. Jadi emang dipilih aja apa yang kita makan gitu. Oke. Terus berikutnya tadi mengenai intermittent fasting, Dokter. intermittent fasting, aku nggak tahu kenapa kontraknya, mungkin belum lihat penelitian-penelitiannya, karena kan baru ya. Kita juga nggak tahu jangka panjangnya gimana. Saya juga penasaran sebenarnya nanti apa yang terjadi sama yang full intermittent fasting sampai usia 60 sama yang enggak intermittent fasting, itu belum ada data pembanding sih. Jadi normal. Pro kontra is very good. Justru kalau di segmen ilmiah itu kita tuh pengen bantah-bantahan sampai sesuatu hal itu tidak bisa dibantah gitu. Misalkan jarak dari bumi ke matahari itu adalah 186 juta kilometer. Ayo bantah saya. Wow, saling bantah. Angka yang tidak bisa dibantah itulah angka asli jarak antara bumi dan matahari gitu. Nah di kedokteran saya happy banget kalau ada bantah-bantahan gitu sampai satu hal yang tidak bisa dibantah itu berarti fakta gitu. Oke? Jadi boleh kok pro dan kontra, happy aja. Baik, tadi juga ada pertanyaan mengenai kalau intermittent fasting itu sebaiknya jendela makannya justru Iya, itu juga pagi jendela makan atau juga aku nggak begitu pikirin. Yang penting memberikan waktu tubuh untuk metabolisme lemaknya itu. Baik. Bebas aja. Berarti yang penting durasi ya, Dok ya. Baik. Dan konsistensi juga mungkin ya, Dok ya, sesuai dengan konsistensi, ya. keikhlasan dan kekuatan niat tadi yang dibahas di awal. Baik, mungkin kita akan masuk ke satu penanya terakhir karena keterbatasan ya waktu. Oke, mungkin boleh untuk Mbak yang di sebelah kiri. Di row nomor 2, baik. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya Jihan dari DSDM. Izin bertanya, Dok, kan sebenarnya sekarang tuh kaum muda itu banyak banget tren-tren tentang olahraga, terus adalah yang namanya tari padel dan segala macam gitu. Nah, sampai kita tuh mungkin ngikuti sekian macam tren, atau coba ke tubuh kita yang macam-macam nih. Nah, kadang itu kita merasa kita udah kok olahraga gitu ya, tapi ternyata atau kita udah kok coba tren-tren pola makan baru gitu kan, atau pola makan yang sehat katanya gitu kan. Nah, tapi kan beberapa saat atau mungkin sebelumnya gitu kita tuh udah istilahnya kotor lah, jorok lah ya makanannya, atau itu baru berubah gitu. Nah nanti gimana sih cara kita mendeteksi tetap gitu, apakah masih mungkin terjadi gitu ke penyakit-penyakit degeneratif, dan juga gimana sih kita tahu bahwa sebenarnya apakah seluruh olahraga cocok sama kita, atau kayak kita overtraining, atau kayak kita terlalu memaksa diri kita, itu tuh gimana sih mendeteksinya gitu. Mungkin itu. Terima kasih, Dokter. Keren. Betul. Jadi jawabannya adalah angka. Karena angka itu tidak pernah bohong. Jadi medical check up lah yang rutin gitu ya, Dok. Setuju? Jadi angkanya nanti dari medical check up kelihatan kok HbA1c-nya bagus, kolesterol HDL-nya tinggi. Karena HDL kolesterol baik itu naiknya dari olahraga rutin. Jadi kalau beneran olahraga nggak hanya ikutan tren, emang beneran olahraga sih HDL akan naik. Terus tensi, tekanan darah juga stabil, tensi oke, gula darah oke, massa otot oke. Berarti apa yang dilakukan sudah benar dan bisa dilanjutkan dengan angka-angka tadi. Karena angkanya itu nyata banget, itu mah objektif gitu. Bukan gejala subjektif, bukan happiness, mood, bukan itu yang diukur, tapi dari angka-angka tadi. Oke? Tekanan darah, gula darah, semua keukur kok. Jadi
Boleh, mau ikutin tren boleh, tapi endingnya bagus atau enggak itu diukur pakai medical check up. Ya, EKG juga sama. Pernah dengar EKG treadmill belum? Nah, olahraga yang rutin nanti ditesin di olahraga EKG treadmill ini. Kelihatan kan tuh ditempelin kan jantungnya. Tanjakannya gimana, kuat atau enggak, ada perubahan jantung atau enggak, kelihatan gitu. Kalau grafik itu udah nggak bisa bohong. Oke. Bagus. Bisa. Terima kasih banyak Masya Dr. Allah, Gia dan teman-teman DM antusiasme aja dari kalau ada yang para bertanya ya. audiens pada siang hari ini. Iya. Ternyata walaupun Antusias melewati jam makan siang tetap semangat ya Dok Ya. ya untuk bertanya kepada Dr. Gia. Nah, oh iya, mungkin semuanya juga lagi dalam jendela tidak makan mungkin ya Pak. Makanya masih pada semangat semua. Baik, sesuai dengan yang tadi disampaikan di depan ya Dok, bahwa untuk 5 penanya terbaik akan mendapatkan apresiasi dan yaitu buku dari Dr. Gia. Mungkin Iya, silakan nanti Dokter. boleh aku tanda tangan langsung. Oke, baik. Mungkin boleh Dok untuk memilih 5 penanya Aku serahkan terbaik. kepada Pak Indra. Pak Indra, kira-kira siapa 5 penanya terbaik? Jangan lupa yang pertama tadi menanya justru Pak Indra ya. Oke, Ya, buku baik. Pak Indra. Baik, mungkin mau diserahkan sekarang boleh? Sebagai ini Saya mau kepada doain dulu buat teman semuanya sehat, bahagia, sejahtera ya. terima kasih. Sebagai Pak perwakilan Indra, mungkin buku pertama saya serahkan. Jadi ini buku Garda Detak ini saya bikin kayak, teman-teman tahu Chicken Soup for the Soul gak? Nah itu kira-kira kayak gitu, itu versi medisnya. Jadi bebas mau dibuka bab 7 dulu boleh, bab 30 dulu boleh, nggak akan kehilangan makanannya. Karena tiap bab itu beda-beda, nggak usah dari depan sampai belakang. Ada diagnosisnya, ada konfliknya, ada hikmah di balik ceritanya gitu. Jadi enak banget buat dibaca. baik, terima kasih kepada Dr. Gia. Oke Pak, thank you. Buku kedua. Mungkin untuk Ibu Sri yang tadi tanya tentang obat hipertensi dan diabetes ya Dok, supaya bisa sambil sering kontrol gitu ya. Dan juga untuk sekalian bisa ya. Silahkan untuk Mbak Sri. Selamat membaca. Baik. Kemudian untuk buku yang ketiga. Pengunjung umum, Ibu. Yang tanya tentang lansia, Yuk. Mbak. Silahkan untuk maju ke depan. Oke. Berikutnya untuk Bapak yang di belakang tadi, mohon maaf saya. Iya, sekalian sambil di jalan pulang ya Pak ya, biar bisa sambil baca-baca tulisan dari Dr. Gia. Baik, dan yang terakhir mungkin untuk penanya terakhir kita Dokter. Ya, kita berikan tepuk tangan sekalian. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Gia Pratama Putra dan Dr. Marisa Anggraini atas sesi sharing yang sangat insightful pada siang hari ini. Mudah-mudahan materi-materi yang disampaikan tadi bisa menjadi pembuka mata untuk kita semua untuk mulai berubah dan berbenah. Karena ternyata penyakit-penyakit yang kita pikir masih jauh dari jangkauan kita, semakin hari ternyata semakin bergerak mendekati kita yang mungkin usianya belum termasuk usia lansia. Dan juga kita bisa mulai dengan hal-hal yang sederhana untuk memulai perubahan ke arah yang lebih baik. Dan yang penting adalah dimulai dari sekarang ya dokter ya. Karena sometimes later becomes never. Terima kasih banyak dan juga saya ingin menyampaikan untuk Bapak Ibu sekalian, jika masih ada pertanyaan gitu ya, bisa menyampaikan kepada Dr. Gia melalui kolom DM dan mungkin jika ada waktu luang di waktu istirahat bisa berkunjung juga ke perpustakaan kita karena di sini juga sudah ada koleksi-koleksi buku mengenai kesehatan. Jadi di tengah-tengah waktu luang makan siang gitu ya, kita bisa sambil baca-baca buku dan mungkin juga nanti bukunya Dr. Gia bisa ada di sini juga ya dok ya, untuk sebagai asupan dari teman-teman sekalian.
Baik. Kurang lebih. Nah, ini juga ada beberapa buku rekomendasi yang tentu sudah terkurasi oleh Perpustakaan Bank Indonesia, bisa menjadi asupan kita di tengah-tengah kegiatan dan aktivitas keseharian. Wah, ini bagus-bagus ya Dok ya, pilihan buku-bukunya ya, dan tentu ini ramah terhadap awam ya, jadi mudah untuk dimengerti dan juga bisa mudah juga untuk diaplikasikan. Saya kira kami ucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada para audiens yang telah hadir pada hari ini dan juga tentunya kepada moderator kita, kepada narasumber kita pada siang hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.